Yi Chen tidak membuang waktu dan segera mengaktifkan formula ajaib, dan wadah pola serta pelat pola terbang keluar dari cincin penyimpanan. Kekuatan jiwa dimobilisasi secara gila-gilaan, dan perangkat pola terus mengukir pada pelat pola di bawah kendalinya. Menyiapkan lingkaran teleportasi yang besar tidak memakan banyak waktu. Kondensasi. Saat teriakan itu terdengar, senjata pola Yi Chen Wen diambil ke depan. Pola susunan melonjak keluar dari pelat pola dan segera terkondensasi menjadi susunan teleportasi besar di depan. Yi Chen, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan partisipasi klan Roh Kudus kita? Nanyan dengan cepat terbang ke depan saat ini. Jika ada terlalu banyak orang, akan merepotkan untuk bergerak. Cukup bagi murid-murid Tianfu untuk lewat. Jelas sekali bahwa Nanyan sangat ingin membantu, tetapi Yi Chen tidak ingin mereka berpartisipasi. Bukannya saya tidak mengenal mereka, atau saya tidak mempercayai mereka, tapi saya merasa itu tidak perlu. Ini karena jumlah master di Sekte Selatan tidak lebih banyak daripada Tianfu. Faktanya, murid Tianfu jauh lebih baik daripada murid klan Roh Kudus dalam hal budidaya. Semuanya gunakan susunan teleportasi dan pergi ke sana sekarang. Yi Chen melambaikan tangannya. Para murid yang hadir tidak ragu-ragu sama sekali, dan terbang menuju susunan teleportasi dalam sekejap, dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, 10.000 murid diteleportasi, dan kemudian Yi Chen dan yang lainnya tidak tinggal dan terbang ke susunan teleportasi pada saat yang bersamaan. Sesampainya di domain api dalam sekejap, Yi Chen merasakan aura yang sangat familiar dan menoleh untuk melihat ke sana. Nak, kenapa kamu lambat sekali? Jika orang-orang dari Gua Tianmo melarikan diri, perjalanan kita akan sia-sia. Apakah mereka sudah pergi? Yi Chen langsung bertanya. Mungkin belum, tapi mereka sudah bersiap segera, kata monyet. Yi Chen melihat sekeliling dan berkata ada ngarai di depan, yang sangat cocok untuk bersembunyi. Guru, tolong bawa murid-murid Tianfu ke sana dulu. Semua murid, ikuti aku. Yi Siking tidak berkata apa-apa, lalu sekelompok murid mengikutinya dan bersembunyi di lembah, menyembunyikan aura mereka. Monyet, ayo pergi ke Gua Ibel. Yi Chen melambaikan tangannya dan memimpin dalam terbang ke arah Gua Ibel. Hei, Nak, bisakah kamu berhenti berbicara kepadaku dengan nada memerintah seperti itu? Tuan Monkey bukan bawahanmu yang memprotes dengan keras. Yi Chen mengabaikannya sama sekali, dan segera tiba di Gua Ibel. Seperti yang diharapkan, mereka semua sudah siap seperti yang dikatakan monyet. Pasukan monster yang padat berjumlah ratusan ribu, dan auman binatang terus terdengar. Seluruh pemandangan tampak sangat kacau, dan pada saat yang sama ada suasana ketegangan. Binatang buas hanyalah binatang buas. Mereka tidak memiliki disiplin apapun. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan menggerakkan matanya. Itu adalah penguasa Gua Ibel dan putri Gua Ibel. Mereka dengan gugup mengamati situasi di sekitar mereka. Apakah kamu tidak takut mereka akan menggunakan susunan teleportasi untuk pergi? Kekhawatiran ini sama sekali tidak diperlukan. Di antara monster-monster itu, tidak ada penilai sihir sama sekali. Memang benar, seperti yang diharapkan Yi Chen, Raja Ibel dari Gua Ibel dan yang lainnya tidak menggambar susunan teleportasi. Ayah, sudah hampir waktunya. Ayo cepat pergi dari sini, kata Gua Putri Tianmo. Raja Ibel dari Gua Ibel mengangguk, lalu melepaskan aura kuatnya, yang segera menyelimuti puluhan ribu monster. Merasakan rasa penindasan yang kuat, binatang-binatang itu segera terdiam. Semua anggota suku di Gua Tianmo mendengarkan perintah tersebut, tidak peduli apapun, dan ikuti aku. Penguasa Gua Ibel mengucapkan kata-kata ini, lalu dia dan putri Gua Ibel terbang ke kanan. Hah, kenapa mereka menuju ke arah air? Melihat pemandangan ini, Yi Chen mengerutkan kening. Ini benar-benar berbeda dari arah yang mereka harapkan. Sungai Yin yang berada di bagian terdalam dari domain api, bukan di dalam air. Yi Chen awalnya menduga bahwa mereka akan menuju ke arah penyergapan. Saya ingat bahwa wilayah perairan terhubung dengan sungai Yin Yang. Monster lebih cepat di dalam air daripada di darat, dan dapat bersembunyi lebih baik, jadi mereka berencana untuk pergi ke sungai Yin yang di wilayah perairan Monkey dikatakan. Ini bukanlah kabar baik. Tidak realistis bagi murid-murid Tianfu untuk terburu-buru sekarang. Kita harus menemukan cara untuk mencegat mereka, kata Yi Chen dengan tangan terkepal. Apa gunanya? Kita berdua saja tidak bisa membasmi mereka semua, kata monyet. Mari kita coba dulu untuk melihat apakah kita bisa membuat mereka mengubah arah secara langsung. Yi Chen melambaikan tangannya, lalu dengan cepat melompat ke udara dan bergegas menuju ke arah di mana Raja Ibel dari Gua Ibel dan yang lainnya pergi. Kali ini, Monkey dan Yi Chen meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim,
bergegas ke depan Raja Ibel dari Gua Ibel dan yang lainnya dengan kecepatan tercepat. Karena dia sangat jauh dari mereka dan menyembunyikan auranya sepenuhnya, dia tidak diperhatikan oleh mereka sama sekali. Mereka tertinggal, apa rencana selanjutnya? Tanya monyet. Jangan sembunyikan auramu, tingkatkan secara ekstrim. Yi Chen mencubit formula ajaibnya, dan aura menakutkan segera menyebar ke sekeliling. Mongkia itu mengangguk dan juga memancarkan auranya sendiri. Auranya bahkan lebih menakutkan daripada aura Yi Chen. Angin kencang bertiup, membuatnya sulit untuk membuka mata. Aum, binatang buas di Gua Ibel sepertinya merasakan sesuatu, dan segera mengeluarkan raungan gelisah. Ayah, ada dua aura menakutkan di depanmu, kata Gua Putri Tianmo dengan ekspresi serius. Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi bahkan lebih kuat, dan dia sudah merasakannya sejak awal. Dengan lambaian tangannya, seluruh kawanan binatang berhenti pada saat ini. Aura familiarnya adalah aura Monkey Dewa, dan yang lainnya adalah aura Yi, kata Master Ibel dari Gua Ibel surgawi dengan ekspresi serius. Mengapa mereka ada di sini? Mungkinkah mereka sudah tahu bahwa kita akan pergi sebagai sebuah keluarga dan datang ke sini untuk mencegat kita? Putri Tian Moxue bertanya. Mungkin juga kita bertemu mereka secara kebetulan. Tidak peduli apa, kita tidak bisa menghadapi mereka secara langsung, kata Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi dengan sungguh-sungguh. Jika Yi Chen adalah satu-satunya, dia pasti tidak akan takut, tetapi aura menakutkan Mongkia itu membuat Raja Ibel dari Gua Ibel gemetar di dalam hatinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengambil jalan lain? Tanya Putri Gua Tianmo. Ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Berbalik dan pergi ke Sungai Yin yang dari arah lain. Raja Ibel dari Gua Ibel melambaikan tangannya dan memimpin untuk berbalik dan terbang menjauh. Binatang buas itu mengambil tindakan lagi, mengikuti di belakang Raja Ibel. Saya tidak menyangka metode anak Anda cukup efektif. Monkey perlahan-lahan menenangkan napasnya dan berkata sambil tersenyum. Yi Chen hanya mengangkat bahu dan menggunakan transmisi suara untuk mengatakan guru, biarkan semua murid bersiap-siap. Ikan besar sudah menuju ke arah Anda. Semua murid Tianfu mendengarkan perintah itu, menyebar, dan mengintai. Begitu dia menerima pemberitahuan Yi Chen, Yi Siking melambaikan tangannya dan berteriak keras. Puluhan ribu murid terbang keluar lembah pada saat bersamaan dan kemudian berpencar ke segala arah. Ada beberapa hal di domain api yang dapat menyembunyikan diri, tetapi ini tidak berarti bahwa murid Tianfu mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk meledakkan lubang yang dalam di tanah, dan kemudian mengubur diri mereka di dalamnya. Seluruh prosesnya sangat cepat, dan dalam sekejap, semua murid tampak menghilang begitu saja. Yao Xi dan yang lainnya tidak bergerak dan terus menunggu di mana mereka berada. Setengah jam kemudian, tanah berangsur-angsur mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar dari jauh. Aura Ibel dapat dirasakan dari jarak jauh dan sangat kuat. Mereka ada di sini. Senyuman muncul di wajah Yao Xi. Yi Siking dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka, dengan niat membasmi muncul di wajah mereka. Sosok Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi telah muncul tidak jauh, dan di belakangnya ada binatang ajaib yang padat. Berjalan pada saat yang sama, pemandangan itu terlihat sangat mengejutkan. Jika seorang kultivator biasa mencegat mereka, mereka pasti akan hancur menjadi bubur dalam sekejap. Berhenti. Ketika mereka tiba di depan lembah, penguasa Gua Ibel melambaikan tangannya, dan binatang-binatang itu langsung berhenti, dan debu di langit menyelimuti area tersebut. Ayah, ada apa? Putri Tian Moxue menatapnya dengan mata ragu dan bertanya dengan bingung. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Ibel dari Gua Ibel surgawi mengerutkan kening. Sebagai dewa semu, dia secara naluriah merasa tidak nyaman. Mungkinkah kita telah ditemukan? Apakah Yi Chen dan yang lainnya sudah mengambil tindakan? Tanya Putri Gua Tianmo. Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi tidak mengatakan apa-apa, dia menekan formula ajaib, dan kekuatan jiwanya menyelimuti lembah tempat Yi Siking dan yang lainnya berada. Ning, Yao Xi bereaksi sangat cepat, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan jiwanya, menyelimuti Yi Siking dan yang lainnya. Yao Xi adalah dewa semu dengan 5 tingkat pencerahan. Dia lebih kuat dari Raja Ibel Gua Ibel dalam hal budidaya. Setelah beberapa saat, Raja Ibel dari Gua Ibel menarik kembali nafasnya. Untungnya, saya bereaksi terlalu cepat, kalau tidak mereka akan mengetahuinya. Yi Siking menghela napas lega dan berkata, menantu perempuan, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Dia juga merasa sangat beruntung. Untungnya, dia meminta murid-murid Tianfu untuk menjauh terlebih dahulu, jika tidak mereka pasti akan ketahuan jika mereka berkumpul bersama. Bagaimana kabarnya, Ayah? Apakah Anda menemukan sesuatu? Tanya Putri Gua Tianmo.
Mungkinkah intuisiku salah? Raja Ibel dari Gua Ibel mengerutkan kening dan berkata, di depan aman, ayo pergi. Setelah mengalami dua ketakutan, kawanan binatang itu secara bertahap menjadi tidak stabil. Raja Ibel dari Gua Ibel tidak bisa lagi berlarut-larut dan bergegas maju bersama kawanan binatang itu lagi. Yao Xi dan yang lainnya berdiri diam sampai Raja Ibel dari Gua Ibel memimpin kawanannya ke lembah. Ning, minuman ringan Yao Xi tiba-tiba terlintas di benakku, dan energi tirani mengalir keluar dan membombardir jalan yang akan dilewati Raja Ibel dari Gua Ibel dan yang lainnya. Boom! Suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan kawah yang dalam tercipta di tempat itu. Itu tidak melukai satu pun anggota Gua Ibel, tapi suara yang dihasilkannya menyebabkan seluruh jiwa binatang jatuh ke dalam kekacauan. Aum! Ratusan ribu binatang ajaib meraung pada saat yang sama, menundukkan kepala, memamerkan gigi, dan melihat ke arah Yao Xi dengan mata tajam. Siapa itu? Wajah Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi menjadi gelap. Ketika dia melepaskan kekuatan jiwanya, dia tidak merasakan ada orang di sini. Yao Xi dan yang lainnya tidak perlu lagi bersembunyi, dan terbang keluar dari tempat persembunyian mereka pada saat yang sama, menatap Raja Ibel dari Gua Ibel dan yang lainnya dengan mata dingin. Orang suci Tian Xuan. Raja Ibel dari Gua Ibel terkejut, lalu matanya menyapu Yi Siking dan yang lainnya. Mereka pernah menyerang Tianfu sebelumnya, jadi mereka secara alami mengenal Yi Siking dan yang lainnya. Saya tidak menyangka firasat ayah saya begitu akurat sehingga seseorang benar-benar mencegatnya. Wajah Gua Putri Tianmo menjadi gelap dan dia berkata, "Pergi dari sini." Raja Ibel dari Gua Ibel melambaikan tangannya, ingin memimpin rakyatnya untuk pergi dari belakang. Yao Xi, penguasa Istana Roh Kudus, dan Gui Gu semuanya adalah dewa semu dalam budidaya. Dan di sini, hanya Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi yang merupakan dewa semu. Jika mereka bertiga bergabung, Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi pasti tidak akan menjadi lawannya. Namun, saat dia berbalik, dia langsung melihat dua sosok terbang di atasnya. Yi Chen dan Hou Hou lah yang segera menghalangi mundurnya mereka. Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi, kemana kamu ingin pergi? Yi Chen mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Raja Ibel dari Gua Ibel dengan ekspresi serius. Kami semua adalah orang pintar, dan kamu adalah Raja Ibel. Kamu seharusnya bisa menebaknya, kan? Yi Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Yi Chen, kami dipaksa pada awalnya. Jika kami tidak mengambil tindakan terhadap Tianfu, klan Yan akan melakukan sesuatu yang buruk pada kami, dan kami juga adalah korbannya. Raja Ibel Gua Tianmo menjelaskan dengan lantang. Korban. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, kamu dapat menyimpan kata-kata ini dan menjelaskannya kepada saudara-saudaraku di dunia bawah. Niat membasmi yang menggigit memenuhi udara, dan niat membasmi Yi Chen terkunci pada Raja Ibel dari Gua Ibel surgawi. Jelas sekali bahwa dia telah memutuskan untuk membasmi. Wajah Raja Ibel Gua Tianmo sangat jelek. Dapat dikatakan bahwa dia menyesali masa lalunya. Dia sangat mengenal Yi Chen dan tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Semua anggota suku mendengarkan perintah dan bersiap untuk keluar. Raja Ibel dari Gua Ibel melambaikan tangannya, dan semua monster yang dipimpinnya meraung. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Yi Chen mengangkat tangannya dan berteriak, ayo. Pada saat ini, murid Tianfu yang bersembunyi di sekitarnya bergegas keluar dari tanah pada saat yang sama. 10.000 murid bergerak sangat cepat, dan segera membentuk lingkaran, mengelilingi Raja Ibel Gua Tianmo dan mereka semua. Susunan pengorbanan. Teriakan Yi Chen bergema di kehampaan. 10.000 murid mengaktifkan formula ajaib pada saat yang sama, dan kekuatan jiwa agung mengalir dari cincin penyimpanan mereka dan dituangkan ke dalam cincin penyimpanan. Puluhan ribu batang bambu terbang keluar dari cincin penyimpanannya pada saat yang bersamaan, melayang di atas kepala mereka, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Buka! Teriakan marah itu mengguncang gunung dan sungai, dan semua murid membentuk segel pada saat yang sama dan menunjuk ke depan. Puluhan ribu gulungan dibuka pada saat yang sama, cahayanya kuat, dan pola formasi yang tersegel di dalamnya melonjak pada saat ini. Mereka berkumpul bersama secara gila-gilaan di kehampaan, membentuk pola besar yang terukir di tanah. Bas! Suara sedikit gemetar terdengar, cahaya menyilaukan bersinar, dan pola susunannya terjalin satu sama lain untuk membentuk perisai lingkaran sihir, menjebak Raja Ibel dari Gua Ibel dan yang lainnya di dalam. Ternyata itu adalah formasi. Wajah Master Ibel dari Gua Ibel berubah, dan kemudian dia dengan cepat menggunakan formula ajaib. Kekuatan jiwa yang kuat dipadatkan menjadi satu dan dibentuk menjadi pedang raksasa, yang dengan cepat menebas formasi di bawah kendalinya.
Kekuatannya sangat menakutkan, dan formasinya bergetar hebat, tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun pada formasi tersebut. Formasi ini, bahkan seranganku tidak berpengaruh. Raja Ibel dari Gua Ibel sangat terkejut. Senyum sinis muncul di wajah Yi Chen. Pada saat itu, formasi terakhir Tianfu memblokir serangan tiga dewa semu, penguasa sungai Yin Yang, penguasa sarang 10.000 setan, dan penguasa Gua Ibel surgawi. Mereka bekerja sama menggunakan pukulan terkuat untuk memutus lingkaran sihir terakhir. Ketika lingkaran sihir itu terbentuk, pencapaian Yi Chen dalam cermin ajaib belum meningkat, dan dia masih terjebak dalam pemikiran yang sempit. Sejak bertemu dengan Raja Dewa Roh Kudus yang mengukir lingkaran sihir, pencapaiannya di cermin ajaib kini telah melampaui level seorang master, dan dia dapat dikatakan telah memasuki jajaran seorang Grandmaster. Bahkan jika tiga dewa semu lagi bergabung pada saat yang sama, masih perlu waktu untuk memutus lingkaran sihir ini. Belum lagi, hanya ada satu dewa semu, Raja Ibel dari Gua Ibel. Yang lebih menakutkan lagi adalah ini bukanlah formasi pertahanan murni, melainkan formasi yang menggabungkan pertahanan dan serangan. Selanjutnya, Yi Chen akan membiarkan mereka melihat kekuatan formasi ini. Untuk saudara yang sudah mati, mulailah pertempuran dan basmi. Mata Yi Chen acuh tak acuh dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Basmi, mata ribuan murid penuh dengan haus darah, dan mereka secara bersamaan mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan menyuntikkannya ke dalam formasi. Bas, seluruh formasi berubah pada saat ini. Kekuatan jiwa yang disuntikkan oleh para murid Tianfu langsung terkondensasi menjadi prajurit Ibel yang tampak menakutkan. Memegang pedang ajaib yang dipadatkan dari kekuatan jiwa, mereka bergegas menuju lautan binatang. Basmi, Raja Ibel dari Gua Ibel sekarang putus asa dan hanya bisa mencobanya. Ratusan ribu binatang ajaib meraung pada saat yang sama, melambaikan lengan binatang mereka yang tebal, dan bergegas ke depan pada saat yang bersamaan. Tingkat budidaya sebagian besar monster sangat tinggi. Mereka terus-menerus menyerang tentara monster yang bergegas, dengan mudah mencabik-cabik mereka. Ada juga beberapa binatang Ibel dengan tingkat budidaya rendah yang tidak seberuntung itu. Beberapa dikepung oleh tentara Ibel dan dicekik dalam sekejap. Ini adalah konfrontasi antara binatang ajaib dan lingkaran sihir. Untuk bertahan hidup, binatang ajaib berada dalam kondisi yang sangat kejam. Di saat yang sama, ada juga beberapa monster yang menyerang lingkaran sihir dengan tujuan untuk membukanya, tapi bagaimanapun mereka menyerang, mereka tidak dapat membuat celah pada perisainya. Para prajurit sihir itu berbeda. Mereka dibasmi oleh binatang ajaib itu dalam waktu singkat, dan mereka menjadi tenang kembali dalam sekejap. Aum, binatang-binatang itu mengaum dengan ganas pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang berteriak-teriak meminta kemenangan. Mereka awalnya mengira bahwa prajurit sihir itu akan sangat kuat, tetapi di luar dugaan mereka, prajurit sihir itu sangat rentan sehingga mereka bukanlah ancaman sama sekali. Yi Chen, sepertinya tidak ada cara untuk menangkap mereka semua hanya dengan lingkaran sihir. Kakek, jangan khawatir, kesenangannya belum tiba. Yi Chen mengangkat sudut mulutnya dan berteriak, kumpulkan lingkaran sihir lagi. Kumpulkan. Ribuan murid berteriak dengan marah pada saat yang sama dan berubah menjadi formula ajaib baru. Pada saat ini, tentara Ibel yang tersebar berubah menjadi pola formasi lagi dan memadat kembali ke penampilan aslinya. Perbedaannya adalah kali ini, aura yang mereka keluarkan menjadi lebih menakutkan. Itu berarti tentara Ibel yang bersatu kembali menjadi lebih kuat dalam hal budidaya. Basmi. Ketika murid Tianfu berteriak, ribuan tentara Ibel bergegas maju lagi dan melancarkan serangan gila. Gelombang serangan pertama sebenarnya hanyalah permulaan dan tidak berdampak besar pada gelombang serangan monster. Gelombang serangan kedua adalah gelombang yang paling menakutkan. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan seperti itu, wajah Yi Siking menunjukkan kebingungan. Mata Monkey dan yang lainnya juga terfokus pada Yi Chen. Sebagai orang kuat dari zaman kuno hingga sekarang, Monkey memiliki banyak informasi, tetapi dia belum pernah melihat binatang ajaib seperti itu. Saat melawan Raja Ibel dari sarang 10.000 setan, saya menemukan keterampilan rahasianya sangat menarik, jadi saya meminta buku surgawi untuk menyalinnya, dan kemudian mengintegrasikan keterampilan rahasianya ke dalam formasi saya sendiri. Teknik rahasia semacam itu dapat membuat Anda semakin kuat semakin sering Anda bertarung, semakin sulit Anda dikalahkan, dan semakin menakutkan tingkat kultivasi Anda. Setelah energi yang cukup terkumpul, ia akan meledak dalam sekejap, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kamu benar-benar mengintegrasikan teknik rahasia ke dalam formasi. Monkey sangat terkejut dan menatap Yi Chen. Keterkejutannya tidak palsu, karena dia belum pernah mendengar teknik rahasia yang mampu memadukan formasi.
Bahkan Yin Wei, penilai sihir, juga sama. Ini hanya usahaku. Aku tidak menyangka akan berhasil. Ada juga unsur keberuntungan di dalamnya. Ini harus dianggap sebagai lingkaran sihir yang diciptakan sendiri. Hanya penyihir yang benar-benar memasuki alam dewa yang dapat memiliki kekuatan untuk membuat lingkaran sihirnya sendiri. Tentu saja, Anda tidak hanya ingin membuatnya sendiri, seringkali hal itu membutuhkan momen pencerahan, tetapi Yi Chen melakukannya. Saat ini, Yin Wei dan yang lainnya punya ide. Jika ada orang yang tidak tahu apa itu jenius, lihat saja Yi Chen dan Anda akan tahu. Berbeda dengan keterkejutan mereka, Yi Chen, pencipta lingkaran sihir, memiliki ekspresi yang sangat tenang dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Memang tidak berlebihan kalau orang lain digambarkan terheran-heran, sedangkan penguasa setenang air. Pada saat ini, yang paling menderita adalah Raja Ibel dari Gua Ibel. Seiring berjalannya waktu, mereka menemukan ada sesuatu yang salah dengan susunannya. Jumlah tentara Ibel meningkat, dan kekuatan mereka menjadi semakin menakutkan. Kawanan binatang buas tidak dapat lagi mendukungnya. Pertarungan tersebut berlangsung terlalu lama, dan energi dalam tubuh mereka terbatas, sehingga mereka akan selalu terjatuh. Situasinya sama sekali tidak sama. Jumlah orang di Gua Tianmo telah berkurang 1/5. Dalam waktu singkat, puluhan ribu monster terbasmi. Ini bukanlah formasi sama sekali, tapi penggiling daging. Raja Ibel dari Gua Ibel Surgawi terlihat sangat jelek. Dia telah menemukan masalahnya, tapi dia harus menyerang tentara Ibel itu. Karena jika tentara Ibel tidak dibasmi, pada akhirnya hanya binatang Ibel di Gua Ibelnya yang akan terbasmi. Ayah, kita tidak bisa terus seperti ini, kata Gua Putri Tianmo. Gunakan teknik rahasia Gua Ibel Surgawi untuk melindungi dirimu untuk sementara waktu, kata Raja Ibel dari Gua Ibel Surgawi. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan teknik rahasia? Gua Putri Tianmo bertanya dengan heran. Jika kamu tidak menggunakannya, cepat atau lambat kamu akan dibantai. Tidak ada waktu. Cepatlah, kata Raja Ibel dari Gua Ibel Surgawi. Semua binatang mendengarkan perintah dan menggunakan keajaiban sarang Ibel. Putri sarang Ibel mengangguk, dan kemudian teriakannya bergema dalam formasi. Teknik rahasia. Yi Chen sedikit menyipitkan matanya dan menatap Raja Ibel dari Gua Ibel. Teknik rahasia sarang 10.000 setan sangat kuat. Ia juga merupakan salah satu dari 3 klan Ibel utama. Teknik rahasia Gua Tianmo juga tidak lemah. Yi Chen belum pernah melihat teknik rahasia mereka sebelumnya dan tidak tahu seperti apa teknik rahasianya. Aum, gelombang binatang buas meraung pada saat ini, dan kemudian mereka berhenti menyerang dan duduk di tanah. Gelombang suara perlahan berguncang ke segala arah, dan angin kencang mengguncang sekeliling. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari mulut monster yang tersisa, dan kelompok cahaya energi putih perlahan naik ke langit. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling, dan itulah inti dari Warcraft. Aneh, mengapa mereka melakukan ini? Yi Chen bingung. Jing Yuan adalah asal mula Warcraft. Ini sangat penting dan tidak akan dirilis dengan mudah. Tidak hanya monster-monster itu, tetapi juga Putri Titik Akupuntur Ibel Surgawi dan Raja Ibel Titik Akupuntur Ibel Surgawi. Keduanya juga melepaskan esensinya pada saat ini. Teknik rahasia Gua Ibel, berkah Ibel. Di hadapan publik, Master Ibel tiba-tiba membentuk segel. Pada saat ini, puluhan ribu esensi dimobilisasi, naik ke langit pada saat yang sama, dan bertabrakan dalam kehampaan. Boom! Dampak yang memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan cahaya yang menyilaukan bersinar. Rune melayang di mana-mana, dan energi Ibel yang luar biasa menyelimuti mereka, sementara lapisan cahaya tipis melindungi mereka. Semua anggota Gua Ibel tetap dalam postur aslinya, tampak seperti membeku. Apakah itu teknik rahasia dari Demon S Point? Yi Chen mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Lanjutkan serangannya. Yi Siking melambaikan tangannya dan berteriak keras. Terlepas dari apakah mereka menggunakan teknik rahasia atau tidak peduli teknik rahasia apa yang mereka gunakan. Para murid Tianfu hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk menggerakkan lingkaran sihir dan membasmi mereka semua. Aum, para prajurit Ibel mengeluarkan raungan ganas pada saat yang sama, bergegas ke arah mereka dengan gila, mengangkat pedang Ibel di tangan mereka, dan terus menyerang film ringan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa cahaya tipis yang tampaknya rentan sebenarnya mencegat semua prajurit sihir. Semua serangan yang menimpanya tidak berpengaruh sama sekali. Ternyata itu adalah teknik rahasia perlindungan diri. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Menyerah. Teknik rahasia ini tidak mudah untuk dipecahkan.
Ini berbeda dari lingkaran sihir. Itu akan dihilangkan hanya jika aku ingin menghapusnya. Raja Ibel dari titik Ibel mencibir dan berkata. Dia terlihat sangat percaya diri, dengan rasa jijik di matanya, dan dia menatap ke arah tentara Ibel dengan sangat meremehkan. Oh, kalau begitu aku berharap keterampilan rahasiamu dapat menahan serangan berikut. Yi Chen tidak membuang waktu dan berteriak luncurkan serangan fatal. Pada saat ini, mata semua murid bersinar dengan cahaya yang tajam. 800. Kekuatan jiwa dalam tubuh didorong secara ekstrim pada saat ini, dan disuntikkan ke dalam formasi dengan gila-gilaan. Formasi seperti pembuluh darah muncul di permukaan perisai, terus-menerus mentransmisikan kekuatan jiwa ke tentara Ibel. Dapat dirasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh ribuan tentara Ibel terus menguat. Mereka berhenti menyerang, berjalan bersama, dan kemudian secara bertahap bergabung. Saat setiap prajurit Ibel bergabung, aura yang mereka pancarkan menjadi lebih menakutkan. Ketika dua tentara sihir terakhir bergabung satu sama lain, ruang telah ditekan dan terdistorsi. Saat ini, semua orang yang hadir merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Apa yang terjadi? Demon Lord of Heavenly Demon S. Point belum pernah melihat formasi seperti itu sebelumnya, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Biarkan kamu melihat pukulan terakhir dari formasi, membasmi para dewa. Kata-kata acuh tak acuh Yi Chen bergema di kehampaan, tangan kanannya perlahan terulur ke depan, dan kemudian tiba-tiba mengepal. Boom! Prajurit sihir itu meledak pada saat ini, dan energi menakutkan langsung menyelimuti formasi. Kekuatan pertahanan lingkaran sihir yang dibuat oleh Yi Chen sangat menakutkan, tetapi di bawah kehancuran kekuatan menakutkan itu, lingkaran itu langsung hancur. Energi kekerasan itu berdesir, berguncang seperti gelombang pasang. Para murid yang hadir semuanya terpengaruh dan mundur pada saat yang sama, tetapi Yi Chen masih mengambang di kehampaan, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Itu terlalu menakutkan. Meskipun formasi tersebut telah menahan sebagian besar dampak energi, kami masih terkena dampaknya dan hampir terluka. Sekelompok murid Tianfu melihat ke depan dengan mata terkejut, merasa luar biasa bahwa formasi ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kucing hitam dan kucing putih, hanya yang bisa menangkap tikus saja yang merupakan kucing baik. Mata semua orang terfokus pada keberadaan anggota Gua Ibel, bertanya-tanya apakah mereka telah terbasmi. Ketika semua kekuatan hilang, bau darah yang kuat menyebar kemana-mana. Yang menarik perhatian adalah mayat. Binatang Ibel yang awalnya masih hidup dan menendang tergeletak di tanah dalam berbagai posisi, benar-benar diam. Keterampilan rahasia yang mereka kumpulkan tidak memberi mereka harapan untuk bertahan hidup. Tentu saja masih ada ikan yang lolos dari jaring, Raja Ibel dan Putri Gua Ibel, mereka masih mengambang di kehampaan. Namun, mereka terlihat sedikit malu, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka sangat marah. Keduanya adalah orang-orang dengan budidaya titik akupuntur Ibel terkuat. Tidak mengherankan jika mereka bisa bertahan dari serangan seperti itu. Teknik rahasia tidak menghalangi dampak dari formasi itu. Wajah Master Ibel itu pucat, dan dia tidak dapat mempercayai hasilnya. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya pertahanan teknik rahasia Demon S. Point. Di matanya, jika semua anggota suku menggunakannya pada saat yang sama, mereka hampir tak terkalahkan. Bahkan Raja Dewa pun akan kesulitan menghancurkannya dalam waktu singkat. Namun, fantasi tak terkalahkan dalam hatinya diakhiri oleh formasi Yi Chen. Formasi yang terus meningkatkan kekuatan serangan selama pertempuran pada akhirnya dapat mengintegrasikan semua energi. Ini sangat mirip dengan teknik rahasia sarang 10.000 setan. Bagaimana formasi tersebut bisa memiliki efek yang sama dengan teknik rahasia milik Putri Tianmo? Gua dia memuntahkan seteguk darah merah dan berkata. Wajah Master Ibel Gua Tianmo pucat, dan matanya terus menatap Yi Chen dan yang lainnya. Titik Ibel hancur dalam satu gerakan. Sekarang dia tidak punya waktu untuk marah atau melampiaskan emosinya. Belum lagi balas dendam, menurut situasi saat ini, apakah dia bisa pergi dari sini masih menjadi pertanyaan. Ketika dia memikirkan hal ini, Raja Ibel dari Gua Ibel Surgawi menyesali kesalahannya. Dia jelas tahu bahwa Yi Chen adalah karakter yang kejam, dan dia tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya sangat kuat. Pada awalnya, mengapa Anda masih mendengarkan pengaturan klan Yan dan mengikuti sarang 10.000 setan untuk menyerang Tianfu? Bukan saja mereka tidak menangkap Tianfu, tetapi mereka juga memprovokasi Yi Chen, Dewa Pembasmi, dan sekarang dia mendapatkan harga yang pantas untuknya. Jika waktu bisa diputar kembali, Raja Ibel tidak akan pernah membuat keputusan yang dia sesali. Saudara Yi Chen, apa yang akan kamu lakukan dengan mereka berdua? Basmi mereka secara langsung,
bagi menjadi beberapa bagian. Atau gunakan cara yang ekstrim. Yan Douming bertanya saat ini. Ayah dan putri akupuntur Raja Ibel dari Ibel Surgawi menjadi gugup dan menatap Yi Chen dengan mata waspada. Kekuatan hidup dan mati ada di tangannya. Mereka tidak berani mengangkat postur tubuh mereka, dan mata mereka memohon. Biarkan mereka pergi. Kata-kata Yi Chen perlahan bergema di kehampaan. Pada saat ini, ayah dan anak perempuan Master Ibel tercengang, dan bahkan murid Tianfu yang hadir pun tercengang. Menurut pendapat mereka, Yi Chen seharusnya membasmi mereka berdua secara langsung. Mengapa dia ingin melepaskan mereka? Mengapa? Yan Douming menatapnya dengan mata bingung. Ini juga merupakan jawaban yang ingin diketahui semua murid Tianfu. Beberapa bulan yang lalu, kami mendapatkan roh hantu di Gua Ibel. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata. Baru kemudian Yan Douming ingat bahwa jika dia ingin membobol klan Yan, dia harus menggunakan hal semacam itu. Setelah mendapatkan hantu itu, penguasa Gua Ibel Surgawi juga menemukannya, tetapi dia tidak terlalu repot membiarkan Yi Chen dan yang lainnya pergi. Ayah dan putri Raja Ibel dari Gua Ibel Surgawi saling memandang. Mereka tidak menyangka bahwa tindakan kecil mereka benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Aku sudah lama mendengar bahwa Yi Chen adalah pahlawan yang membalas kebaikan. Terima kasih banyak. Raja Ibel dari Gua Ibel meraih tangan putrinya dan berkata, ayo cepat pergi. Tunggu. Yi Chen melintas dan berdiri di depan mereka. Bukankah kamu bilang kamu ingin melepaskan kami? Apakah kamu menyesalinya? Gua Putri Tianmo memandang Yi Chen dengan waspada. Aku, Yi Chen, menjanjikanmu 1000 keping emas dan berjanji akan melepaskanmu, dan secara alami aku akan memenuhi janjiku. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, tapi bukan gayaku untuk membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan tinggalkan masalah. Apa yang kamu inginkan? Kata Putri Tianmo dengan nada serius. Sudut mulut Yi Chen melengkung. Dari percakapan antara Gua Putri Tianmo dan dia, terlihat bahwa dia masih memiliki niat membasmi. Kami berdua ditakdirkan untuk hidup dalam pertarungan sampai mati, dan ditakdirkan menjadi musuh di masa depan. Yi Chen tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Aku akan membiarkanmu pergi jika kamu menonaktifkan kultivasimu. Kata Yi Chen dengan acuh tak acuh dalam kata-katanya. Jangan pernah memikirkannya. Hampir di saat yang bersamaan, Raja Ibel dan Putri Gua Ibel berteriak pada saat yang bersamaan. Kalau begitu untuk memenuhi janjiku, aku hanya bisa membantumu menghapuskan kultivasimu, dan kemudian melepaskanmu. Putri, lakukan. Akupuntur penguasa Ibel bereaksi sangat cepat dan berteriak, lalu dia dan akupuntur Putri Ibel bergegas pada saat yang bersamaan. Monyet, Yi Chen hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan bayangan muncul, datang ke sisi mereka dalam sekejap, dan kekuatan jiwa yang menakutkan langsung mengendalikan ayah dan putrinya. Betapapun kerasnya mereka berjuang, tidak ada gunanya. Yi Chen bergegas keluar dalam sekejap, kekuatan jiwa tiraninya terkondensasi di telapak tangannya. Ketika dia mendatangi mereka berdua, dia menamparkan dantian ayah dan anak perempuan mereka dengan satu telapak tangan. Boom! Suara tumpul keluar, dan esensi di tubuh mereka langsung terguncang, dan rasa sakit yang hebat membuat mereka berteriak keras. Jingyuan rusak, tingkat kultivasi mereka dihilangkan, aura mereka melemah secara gila-gilaan, dan mereka jatuh dari kehampaan. Kemudian, di bawah tatapan Yi Chen dan yang lainnya, tubuh ayah dan anak perempuan Master Ibel itu berangsur-angsur berubah dan menjadi penampakan monster. Terlebih lagi, mata mereka menjadi keruh, sangat kontras dengan kelihayan aslinya. Alasan mengapa World of Warcraft memiliki kecerdasan spiritual terkait dengan esensinya. Semakin kuat tingkat kultivasinya, semakin besar energi yang terkandung di dalam esensinya, dan semakin kuat pula kecerdasan spiritualnya. Jika hakikat tercerai-berai dan budidayanya hilang, mereka akan kembali ke sifat hewani aslinya tanpa kecerdasan apapun. Akupuntur Raja Ibel dari Ibel Surgawi telah berubah menjadi wujud aslinya. Ayah dan anak perempuannya tidak dapat terus berlatih dalam keadaan ini dan mengalami kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Yi Chen pasti akan membalas mereka yang telah membantunya, tetapi Raja Ibel berbeda. Dia adalah musuhnya dan bahkan telah membasmi rakyatnya sendiri. Jika dia dilepaskan tanpa syarat apapun, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada anggota sukunya yang sudah meninggal? Dengan cara ini, sulit untuk menjamin apakah ada anggota klan yang akan dibasmi olehnya di masa depan. Tak satu pun dari murid Tianfu mengatakan apapun. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Yi Chen, mereka akan mendukungnya. Setelah memberantas lubang Ibel, setengah dari balas dendam besar telah terbalas,
kebencian di hati menjadi jauh lebih kecil, dan suasana hati setiap orang lebih damai dari sebelumnya. Jika mereka terus mempertahankan sikap kebencian sebelumnya, itu akan sangat merugikan mereka. Cepat atau lambat, hal itu akan mempengaruhi pikiran mereka dan meningkatkan sifat jahat mereka. Ini adalah alasan lain mengapa Yi Chen memilih untuk menyerang titik akupuntur Tianmo. Dia harus memberikan jalan keluar bagi murid-murid Tianfu untuk melampiaskan amarah mereka dan tidak membiarkan mereka menahan kebencian mereka. Jaga itu dan bersiaplah untuk pergi. Di sini, di domain api, tidak terlalu aman. Esensi magma. Yi Chen mencubit formula ajaibnya, dan api 7 warna yang panas melonjak di sepanjang meridian dengan gila-gilaan. Di bawah kendalinya, itu langsung menyelimuti mayat ratusan ribu monster. Bau terbakar meresap ke langit dan bumi, dan dibakar selama 1 jam penuh sebelum tulang-tulangnya dibakar dan dihamburkan di antara langit dan bumi. Memadatkan susunan teleportasi, bersiap untuk kembali ke klan Roh Kudus. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menekan formula ajaib, dan senjata pola serta pelat pola terbang keluar dari cincin penyimpanan. Setelah pertempuran, semua orang sangat lelah dan santai saat ini. Tanpa disadari, aura yang menindas memenuhi udara. Sebagai kultivator, setiap orang sangat sensitif, dan murid Tianfu juga merasakannya, melihat sekeliling dengan mata serius. Dari mana datangnya momentum dan tekanan? Yi Chen tidak menjelaskan susunan teleportasi, tetapi matanya serius. Momentumnya terus melonjak, udara di sekitarnya memadat saat ini, dan rasa penindasan menjadi semakin kuat. 800. Murid Tianfu, termasuk Yi Siking dan lainnya, sudah kehabisan napas. Monyet, bagaimana nafas ini dibandingkan dengan nafasmu? Yi Chen bertanya. Dia seharusnya tidak lebih lemah dariku. Itu pasti orang kuat yang setingkat dengan monyet. Yi Chen menjadi serius dan berteriak siapa itu. Jangan mengecilkan kepalamu dan muncul secepat mungkin. Tidak ada yang menjawab, dan tidak ada suara dari sekitar, seolah tidak ada yang mendekat. Di sana, Mongkia itu menunjuk ke timur dan berkata. Pada saat ini, Yi Chen melambaikan tangannya, dan Heavenly Meteor Epi terbang keluar dari ring penyimpanan. Kekuatan jiwa yang agung menyerang ke arah timur dengan kekuatan yang dahsyat. Bas! Suara gemetar terdengar, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat melintas di sana. Kekuatan jiwa Yi Chen tersebar tanpa menimbulkan gelombang apapun. Itu tidak mudah. Yi Chen segera membuat keputusan ini dan berkata, Guru, bawalah murid-murid Tianfu dan pergi dulu. Kalau begitu kalian, kata Yi Siking dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, Monkey dan aku akan pergi ke belakang bersama-sama. Hei nak, jangan libatkan Monkey dalam segala hal, Monkey bukan pengawalmu. Monkey sedikit tidak puas, tapi tidak pergi. Kalian semua hati-hati, kami menunggumu di Tianfu. Yi Siking mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan terbang ke arah berlawanan bersama puluhan ribu murid. Yao Xi dan penguasa Istana Roh Kudus keduanya memiliki budidaya kuasi dewa, jadi akan lebih aman bagi mereka untuk mengawal Yi Siking dan yang lainnya. Yi Chen mengarahkan pandangannya ke depan dengan tatapan serius. Selama orang kuat tak dikenal itu berani mengejar murid Tianfu, dia akan melancarkan serangan sesegera mungkin. Entah kenapa, tapi auranya tidak bergerak sama sekali, seolah sasaran serangannya bukanlah Yi Siking dan yang lainnya. Dia di sini untuk kita, Mongkia itu tersenyum tipis dan berkata, Nak, apakah kamu melakukan sesuatu yang jahat dan membuat orang-orang menatapmu? Yi Chen tidak menanggapi. Di bawah tekanan kekuatan itu, dia merasakan ada sesuatu yang dirasakan di cincin penyimpanannya. 10.000 mutiara binatang, tombak surgawi terlarang roh ibel. Yi Chen mengamati situasi cincin penyimpanan dan merasa sangat terkejut, dan berkata mungkinkah itu penyihir kuno roh ibel? Apa, mungkinkah mutiara 10.000 binatang itu sensitif? Monkey secara alami tahu bahwa Yi Chen mendapat sesuatu dari memasuki keajaiban, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yi Chen mengangguk dan berkata mutiara 10.000 binatang adalah asal mula penyihir ibel kuno, dan tombak langit terlarang ibel dimurnikan dengan esensi dan darahnya. Secara umum, selama tubuh utama dekat, mereka akan bereaksi. Tiba-tiba, tatapan mengamati datang dari depan, dan Yi Chen mengepalkan tangannya. Perasaan diawasi ini persis sama dengan saat saya datang ke alam api untuk mengamati genangan darah. Mungkinkah makhluk tak dikenal yang mengamatiku pada awalnya juga adalah penyihir ibel kuno? Kata Yi Chen dengan sangat terkejut. Kemungkinan ini sangat tinggi. Beberapa waktu lalu, auman penyihir ibel kuno terdengar dari domain api. Sepertinya dia datang untuk mencari mutiara 10.000 binatang. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam besar secara bertahap muncul di depannya. Dari kejauhan,
Penampakan aslinya tidak dapat dilihat. Rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda dirinya, dan keringat dingin muncul di dahi Yi Chen. Meskipun penampakan spesifiknya tidak dapat dilihat dari bentuk hantunya, ia persis sama dengan penyihir ibel kuno yang terlihat dalam keajaiban. Ambil mutiara binatang asal dan artefak orang lain. Coba lihat, orang-orang datang ke pintu. Tidak ada senyuman di wajah Mongkia itu. Saat menghadapi penyihir ibel kuno, dia harus serius. Gelombang suara datang dari depan, itu adalah raungan rendah dari penyihir ibel kuno, seolah memperingatkan Yi Chen. Monyet, jika kamu melawannya, apa peluangmu untuk menang? Tanya Yi Chen. Saat kita berada di puncak, saya bisa menusuk Mongki sampai mati hanya dengan satu jari. Dia belum berada di puncaknya sekarang, jadi mari kita tembak 50-50. Dengan jawaban tegas ini, Yi Chen merasa lega dan berkata apakah itu penyihir kuno atau bukan, jangan berpura-pura menjadi hantu dan segera keluar. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar mengerti apa yang dikatakan Yi Chen. Sosok besar itu maju beberapa langkah dan memperlihatkan penampilan aslinya. Anggota tubuhnya seperti langit, dan wajahnya yang garang tampak perkasa dan perkasa, dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar di sekelilingnya. Ini bukan dalam kondisi puncaknya sekarang, tetapi momentumnya sudah sangat menakutkan. Jika dia dibiarkan kembali ke puncaknya, seberapa kuatkah itu? Mengapa kamu mencariku? Yi Chen berkata dengan dingin tanpa takut pada penyihir ibel kuno saat ini. Aum, penyihir ibel kuno mengeluarkan raungan pelan, matanya terpaku pada cincin penyimpanan Yi Chen. Pada saat ini, Beast Pearl dan Demon Spirit Forbidden Heavenly Halberd bergetar lebih keras, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Mereka terus berjuang dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari ring penyimpanan. Yi Chen menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekannya, tapi dia masih tidak bisa mengendalikannya. Kitab Surga. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain memobilisasi kitab langit dan bumi, dan cahaya ilahi yang menyilaukan menyelimuti mereka. Aum, saat mutiara 10.000 binatang dan tombak surgawi terlarang roh ibel kehilangan kontak dengannya, penyihir kuno roh ibel meraung keras dan menatap Yi Chen dengan mata penuh niat membasmi. Tanpa mutiara 10.000 binatang, ia tidak dapat berbicara. Namun, Anda dapat mengetahui dari penampilannya bahwa ia datang karena dua hal itu. Aum, penyihir ibel kuno itu meraung lagi, seolah dia setuju dengan apa yang dikatakan Mongkia itu. Tidak ada gunanya bagiku jika aku memberimu dua hal ini. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, saya tidak memiliki rasa permusuhan terhadap Anda. Akan lebih baik bagi Anda untuk mengembalikan mutiara 10.000 binatang itu kepada saya. Pada saat ini, sebuah suara lama terdengar di benak Yi Chen. Penyihir roh ibel kuno. Yi Chen terkejut, tapi menilai dari penampilan penyihir kuno roh ibel, itu pasti dia. Namun, tidak ada respon dari penyihir ibel kuno. Segera ia meraung, melihat ke kanan dengan mata waspada, berbalik dan lari, menghilang dari pandangan. Aneh, kenapa kamu pergi seperti ini? Yi Chen belum bereaksi. Bukankah penyihir ibel kuno menginginkan mutiara 10.000 binatang? Seseorang ada di sini, dan sepertinya mereka berasal dari pihak keajaiban, kata monyet. Benar saja. Begitu dia selesai berbicara, selusin suara terdengar dari sisi lain, termasuk dua aura yang sangat familiar bagi Yi Chen. Naga raksasa dan burung Phoenix abadi. Ketika dia bisa melihat sosok mereka, Yi Chen segera mengidentifikasi identitas mereka. Itu benar, dua sosok di kedua ujung adalah lawan yang ditemui Yi Chen dalam keajaiban. Naga raksasa Wan Xiang dan yang lainnya sepertinya sedang mencari sesuatu, dan mereka juga menemukan Yi Chen dan Mongki pada saat yang sama, mengunci mata dingin mereka pada mereka. Itu kamu. Begitu naga raksasa itu melihat Yi Chen, ia segera melepaskan niat membasmi yang kuat. Kita bertemu satu sama lain dimanapun dalam hidup. Aku tidak menyangka bisa melihat orang-orang ajaibmu lagi secepat ini. Naga raksasa Vientin juga tidak menyangka bahwa musuh yang selama ini dipikirkannya siang dan malam, anak yang menyebabkan kesengsaraannya, akan benar-benar muncul di hadapannya seperti ini. Kamu telah membalikkan keajaiban dan masih berani berdiri di sini dengan tenang. Saya pikir kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian, kata naga Vientin. Jika tuanmu yang bernama Li Huo Beast God tidak datang, kamu tidak akan menjadi lawanmu. Yi Chen melirik tubuh mereka dan mengatakan ini dengan tenang. Baru pada saat itulah naga raksasa dan yang lainnya memperhatikan Mongkia itu, dan tiba-tiba berkata monyet. Setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka kamu masih mengingatku, Raja Kera. Jarang sekali, kata Mongki dengan sangat bangga. Ada beberapa orang kuat yang sudah ada sejak zaman dahulu namun tidak saling mengenal. Jika mereka adalah kenalan,
mereka dapat membicarakan tentang persahabatan lama ketika mereka bertemu. Jelas sekali, Monkey dan manusia ajaib tidak memiliki persahabatan. Mereka berbeda cara dan tidak bersekongkol satu sama lain, begitulah adanya. Naga raksasa Viantin tidak memiliki banyak permusuhan terhadap monyet, tetapi ia penuh dengan niat membasmi terhadap Yi Chen. Yi Chen tidak takut padanya ketika dia masih berada di alam Roh Kudus, apalagi dia telah dipromosikan ke alam Roh Kudus dan kekuatannya telah meningkat pesat. Jika benar-benar terjadi pertarungan, Yi Chen yakin 40% akan membasmi naga raksasa itu menggunakan senjata dewa dan teknik sihir. Peluang 40% ini sepertinya tidak terlalu tinggi. Bagi seseorang yang berada di alam Roh Kudus, ini seolah-olah setinggi surga dan sangat menakutkan. Tuanmu belum datang, kenapa kamu cemas? Kata Monkey sambil tersenyum. Naga raksasa Viantin menyipitkan matanya, lalu melihat ke atas kepalanya. Pusaran teleportasi hitam berangsur-angsur terbentuk, dan aura familiar menyebar ke sekelilingnya. Yi Chen merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Dewa binatang api Li. Wajah Yi Chen sangat tenang. Dia sangat akrab dengan aura ini dan segera menilai identitas orang tersebut. Monkey itu sudah merasakan kedatangan pihak lain, dan juga tidak terkejut. Dewa Kera, kita bertemu lagi. Kata-kata Dewa binatang api Li datang dari pusaran teleportasi. Kami tidak begitu akrab, jadi kami tidak perlu menyapa saat bertemu, Monkey berkata. Jika Anda tidak bisa tetap berada dalam keajaiban Anda, mengapa Anda datang ke wilayah umat manusia kami? Kamu berani mengatakan itu. Dewa binatang Li Huo mendengus dingin, menatap Yi Chen, dan berkata, biarkan leluhur binatang itu pergi dan biarkan itu merugikan satu pihak. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi kamu berani membicarakanku. Bahkan ketika menghadapi Raja Dewa Sejati, Yi Chen bisa tetap sangat tenang dan berkata, apakah kamu tidak takut ditertawakan ketika kamu mengatakan ini? Pada awalnya, sepertinya kamu ingin membasmiku dalam keajaiban, kan? Mengapa? Bahkan Raja Dewa diutus dan tidak dapat membasmi siapapun, tetapi dia masih menderita kerugian besar. Apakah Anda menyalahkan saya? Kata-kata ini seperti pisau yang menusuk jantung Dewa Binatang Api Li, dan niat membasmi perlahan menyebar ke sekelilingnya. Jangan lupa bahwa ini bukan keajaibanmu. Jika kamu mengambil tindakan, kamu harus tahu harga yang harus kamu bayar. Kata Yi Chen tanpa rasa takut sedikit pun. Orang yang menjaga wilayah api harus tahu apa yang terjadi di sini, dan saya yakin dia tidak akan membiarkan Dewa Binatang Api Li menjadi liar di sini. Jika itu normal, Dewa Binatang Li Huo pasti akan khawatir dan pergi bersama rakyatnya. Tapi Yi Chen sangat provokatif, tapi dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Dewa Binatang Li Huo telah mengungkapkan niat membasminya, dan aura menakutkan datang ke arah Yi Chen dengan angin kencang. Tidak perlu terlalu banyak omong kosong, niat membasmi telah ditentukan. Pada saat ini, aura menakutkan jatuh dari langit, berubah menjadi tangan raksasa, menamparkan aura Dewa Binatang Api Li, dan langsung menghancurkannya. Akibat tirani mengguncang sekeliling. Yi Chen, Naga Wan Xiang, dan lainnya semuanya terpengaruh dan mundur agak jauh untuk menghilangkan kekuatan guncangan. Dia mengambil tindakan. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Dia akrab dengan aura orang yang mengambil tindakan. Dewa Api Penyihir Langit. Wajah Dewa Binatang Api Li menjadi serius dan berkata sebagai penjaga, kamu sebenarnya membantu manusia biasa. Ini sepertinya bertentangan dengan tanggung jawabmu. Hantu besar muncul ke arah datangnya energi itu. Itu adalah penampakan vulkan penyihir langit. Kalian masuk ke alam api dan melanggar batasan satu sama lain. Bahkan jika aku membasmimu, itu masuk akal. Dewa Binatang Api Li terdiam sesaat. Tingkat budidaya Dewa Api Penyihir Surgawi lebih tinggi dari miliknya. Ayo pergi. Tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi, Dewa Binatang Api Li merespons dengan dingin dalam kehampaan dan bersiap untuk pergi. Li Huo, aku ingin menyarankanmu untuk tetap tinggal di Miracle. Ini akan baik untukmu. Jangan membawa bencana kehancuran. Kata-kata Dewa Api Penyihir Surgawi terdengar lagi, yang merupakan peringatan. Dewa Binatang Li Huo tidak menanggapi, dan lingkaran teleportasi menghilang antara langit dan bumi. Tuan mereka semua telah pergi, dan naga raksasa Viantin serta yang lainnya tidak berani tinggal di sini. Mereka bukan tandingan Dewa Binatang Api Li, jadi mereka berbalik dan pergi. Mereka sangat menyesal karena tidak bisa membasmi Yi Chen, tapi agar tidak membuat marah penyihir surgawi dan Dewa Api, mereka harus melakukannya. Saya telah melihat Dewa Api. Yi Chen berbalik dan membungkuk kepada Dewa Api. Tidak perlu bersikap sopan. Penyihir surgawi vulkan hanya melambaikan tangannya dan berkata,
mengapa kamu ada di sini di alam api lagi? Menangani beberapa masalah pribadi. Yi Chen tersenyum dan berkata. Mendengar ini, penyihir surgawi dan Dewa Api melihat sekeliling, dan secara alami dapat merasakan apa yang terjadi di sini, dan berkata kamu bertindak sangat cepat, dan kamu memusnahkan seluruh keluarga dalam satu gerakan. Apakah Dewa Api menganggap ini tidak pantas? Kata Yi Chen. Titik akupuntur ibel surgawi adalah kesalahanmu sendiri. Setiap orang harus membayar harga untuk keputusan mereka sendiri. Saya tidak akan berkomentar. Penyihir surgawi Vulkan tersenyum dan berkata. Mengobrol dengan orang yang memiliki pandangan hidup yang sangat lurus tidak melelahkan sama sekali, dan kesan baik Yi Chen terhadap Sky Witch Vulkan telah meningkat pesat. Di mata penyihir surgawi dan Dewa Api, Gua Ibel Surgawi hanyalah beberapa karakter tingkat rendah, dan berkata sebenarnya, jika nada bicaramu ingin bertengkar dengan kekuatan kecil ini, lebih baik lebih memperhatikan gerakannya. Keajaiban dan klan Yan, mereka akan menjadi musuh terbesarmu di masa depan. Terima kasih Dewa Api karena telah mengingatkanku, aku akan lebih berhati-hati dan tidak akan memberi mereka kesempatan. Yi Chen mengangguk dan berkata, itu bagus. Sebagai wali, saya tidak bisa terlibat dalam urusan Anda. Saya hanya berharap Anda dapat melindungi diri Anda sendiri. Dewa Api Penyihir Langit berkata bagaimanapun, Anda adalah harapan pesawat yang di masa depan. Hantu tua, Tianwu, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Sudahkah kamu mengetahui siapa wali yang bekerja sama dengan klan Yan? Monkey bertanya dengan keras. Di alam yang sama, pihak lain telah menyembunyikan budidayanya. Saya tidak dapat merasakan siapa orang itu, tetapi saya akan segera mengetahuinya. Kata Dewa Api Penyihir Langit. Tolong Vulkan, tolong cari tahu secepatnya. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata. Inilah yang paling dia khawatirkan. Orang-orang dari klan Yan dan Dewa Binatang Api Li sangat kuat. Tapi saat ini, kekuatannya tidak begitu kuat sehingga Yi Chen dan yang lainnya tidak bisa menolaknya. Penjaganya berbeda. Dia memiliki kekuatan lebih dari Raja Dewa. Dia bisa mengubah langit menjadi abu hanya dengan mengangkat tangannya. Jika Anda tidak dapat menemukannya sesegera mungkin, apapun yang Anda lakukan di masa mendatang, Anda harus berhati-hati agar tidak diserang oleh wali. Jangan khawatir, aku akan menjaganya dengan baik. Para junior secara alami percaya pada kemampuan Vulkan, tetapi jika kita tidak dapat mengetahuinya secepat mungkin, itu akan sangat merugikan kita. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas jika dia tiba-tiba menyerang, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Kekhawatiran ini bukannya tidak perlu. Penyihir surgawi dan Dewa Api dapat melindungi mereka, tetapi dia tidak dapat bersama mereka kapanpun dan tidak dapat merespons tepat waktu, yang tidak ada gunanya. Aku punya sebatang bambu di sini. Jika kamu diserang oleh penjaga lain, pecahkan menjadi beberapa bagian dan aku akan bisa merasakannya. Penyihir surgawi dan Dewa Api berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebatang bambu dan menyerahkannya. Yi Chen menerimanya tanpa ragu-ragu. Ini adalah hal yang baik. Membawanya seperti memiliki jimat tambahan. Dia berkata, terima kasih, Dewa Api. Hati-hati, Dewa Api Penyihir Surgawi tidak tinggal di sini terlalu lama. Dia melambaikan tangannya dan menghilang di antara langit dan bumi. Kali ini dia bertemu dengan penyihir surgawi dan Dewa Api, yang merupakan hasil panen yang cukup besar. Yi Chen mengamati potongan bambu dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Ini tawaran yang bagus untukmu, kata monyet. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Potongan bambu yang menyelamatkan nyawa ini adalah apa yang pantas kita dapatkan. Jika kamu bisa menahan serangan penjaga, aku akan segera mengembalikan potongan bambu itu ke Vulkan. Apa yang terlihat di mata anakmu itu? Jika Tuan Monkey sedang dalam kondisi puncaknya, dia bisa ditusuk sampai mati dengan satu jari. Monkey itu masih berteriak sekeras sebelumnya. Monkey orang pembawa sial, berhentilah membual di depanku. Bahkan jika kamu berada di puncak, kamu tidak bisa menusuk seseorang sampai mati dengan satu jari. Hei, kubilang kamu, Ventian, secara khusus mencoba menjatuhkanku. Kata Monkey sambil memamerkan giginya. Aku tidak tahan dengan sikapmu yang memakan kulit sapi. Kata Ventian. Yi Chen tersenyum pada sepasang musuh yang bahagia ini dan berkata, Ventian, penyihir ibel kuno baru saja muncul. Bagaimana menurutmu? Mutiara 10.000 binatang dan tombak surga terlarang roh ibel ada di tubuhmu. Itu normal jika mereka mendatangimu. Itu memang normal, tapi ketika dia pergi, dia menggunakan transmisi suara untuk berbicara denganku. Percakapan melalui transmisi suara. Kamu layak menjadi nenek moyang binatang. Bahkan jika kamu tidak memiliki mutiara 10.000 binatang yang asli, kamu masih memiliki kekuatan magis seperti itu.
Fentian terkejut, dan kemudian berkata apa yang dilakukannya katakan padamu. Mungkin kamu ingin bekerja sama denganku. Syaratnya adalah kamu harus mengembalikan mutiara 10.000 binatang dan tombak surga terlarang Ibel ke dalamnya. Itu benar. Menurutmu seberapa bisa dipercaya itu? Kata Fentian. Jika menurutku itu kredibel, aku tidak akan berbicara denganmu. Yi Chen mengangkat bahu. Dia bukan orang idiot. Biasanya, orang kuat seperti penyihir Ibel kuno tidak akan memandangnya secara langsung. Sekarang dia datang ke pintu dan menurunkan profilnya untuk mencari kerjasama. Dia hanya ingin mendapatkan kembali 10.000 manik binatang aslinya. Jika dia benar-benar mengembalikan barang itu kepadanya, masih belum diketahui apakah dia akan memenuhi janjinya. Jika dia menyesalinya, Yi Chen tidak dapat menjamin apakah dia dapat menahan amarahnya. Kalau begitu abaikan penyihir Ibel kuno dan lindungi kedua hal itu dengan baik. Itu mungkin berguna di masa depan, kata Fentian. Sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Yi Chen tersenyum dan berkata, "Hei, pendapatku sangat berharga, kenapa kamu tidak bertanya padaku?" kata Mongkia itu dengan sedikit ketidakpuasan. "Lupakan saja, tidak ada yang bisa mengandalkanmu, monyet," kata Yi Chen tanpa menunjukkan ekspresi apapun. "Lihatlah sifat burukku." Mongki menyingsingkan lengan bajunya dan sepertinya dia akan bertarung, tapi Yi Chen sudah lama terbiasa dan mengabaikannya. Jika penyihir surgawi dan dewa api tidak ikut campur, dia pasti sudah membasmi anak itu sekarang. Sesaat, Wan Xiang Dragon dan yang lainnya kembali ke keajaiban, terlihat sangat marah. Bagaimanapun, keajaiban kita saat ini lemah dan kita belum memiliki kekuatan untuk melawan vulkan penyihir langit, kata Dewa Abadi Feng. Jika Raja Dewa datang selangkah kemudian, penyihir surgawi dan dewa api tidak akan datang secepat itu. Kita pasti bisa memanfaatkan celah itu dan membasmi bocah itu. Naga Fientin. Tetapi pada saat ini, aura yang sangat menakutkan mengalir ke arah naga raksasa itu sambil mengaum. Ini sangat tiba-tiba sehingga naga raksasa itu tidak bereaksi sama sekali. Saat ia diselimuti oleh aura, wajahnya menjadi pucat. Rasanya seperti tubuhnya ditarik ke api penyucian tanpa batas, dengan nafas kematian melilit tubuhnya. "Tuanku, tolong selamatkan hidupku." Kata-kata naga raksasa itu memohon, dan orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Dewa Binatang Li Huo. Namun, auranya tidak melemah, tetapi menjadi semakin kuat, dan wajah naga raksasa itu berubah menjadi ungu. "Tuan, Wan Xiang baru saja mengatakan sesuatu yang salah, dan dia seharusnya diberi pelajaran, tapi kita kekurangan tenaga sekarang, dan inilah waktunya untuk menggunakan orang. Tolong beri dia kesempatan." Boom! Suara memekakkan telinga keluar, dan nafas yang dikeluarkan oleh Dewa Binatang Api Li meledak seketika. Naga raksasa Fientin didorong oleh kekuatan yang menakutkan dan jatuh ke tanah dengan panik, menciptakan lubang yang dalam. "Lain kali, aku pasti akan mengambil nyawamu." Suara Dewa Binatang Api Li yang agung dan mendominasi terdengar dari kehampaan. Naga raksasa Fientin tidak memiliki amarah sama sekali. Dia berlutut dan bahkan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Dia tahu betul konsekuensi menyinggung Dewa Binatang Api Li. Laporkan pada Dewa Binatang bahwa 3 pria yang mengaku sebagai Raja Binatang kuno dari dunia bawah utara datang untuk meminta bertemu. Monster terbang besar terus mengepakkan sayapnya, terbang menuju sisi ini dengan angin kencang, dan suara keras bergema di kehampaan. Dalam kehampaan, bayangan besar perlahan mengembun. Itu adalah Dewa Binatang Li Huo. Matanya tertuju pada monster terbang itu dan dia bertanya, siapa mereka? Salah satunya adalah seorang kultivator manusia. Dia memasuki keajaiban terakhir kali, dan sepertinya disebut pedang jahat. 2 lainnya termasuk Raja Tianximu, dan yang lainnya adalah Guntur. Monster terbang itu tidak berani menatap Dewa Binatang Li Huo, dan terlihat sangat hormat. "Aneh, mengapa orang-orang dari Raja Binatang dunia bawah utara kuno ada di sini? Kami selalu berselisih dengan mereka." Phoenix Abadi merasa sangat aneh. "Biarkan mereka masuk." Dewa Binatang Li Huo melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Ya, monster terbang itu berbalik dan pergi. Dalam waktu singkat, 3 sosok terbang menuju sisi ini. Itu adalah 3 manusia pedang jahat. "Saya telah bertemu dengan Dewa Binatang Api Li. Lei Ting dan yang lainnya sangat sopan saat menghadapi Dewa Binatang Api Li. Musuh bebuyutan kita mengirim orang untuk mencariku, Li Huo. Hal seperti itu jarang terjadi. Kali ini ada sesuatu yang serius untuk kita diskusikan dengan Dewa Binatang," kata Lei Lei. "Kami tidak memiliki kepentingan yang sama," kata Li Huobis. "Tetapi kita mempunyai musuh yang sama," kata Lei Lei. "Oh," Li Huobis berkata,
kalau begitu aku ingin mendengar apa tujuanmu datang kepadaku. Anak Yi Chen dari ras manusia, kata Lei Ting. Begitu nama ini disebutkan, aura yang dipancarkan oleh Dewa Binatang Api Li jelas berbeda dari sebelumnya, dan dia berkata, saya tidak memandang mata saya hanya sebagai seorang kultivator manusia. Dia sama sekali bukan musuh saya. Benarkah? Aku yakin Raja Binatang Buas pasti mengetahuinya dengan baik. Lei Lei berkata sambil tersenyum. Memang benar, Dewa Binatang Li Huo mengatakan ini di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia tidak diragukan lagi menganggap Yi Chen sebagai musuh yang sulit. Bakat budidayanya, serta aliansi Tianfu yang menyatukan beberapa suku kuno, akan mampu mengancamnya di masa depan. Dia meremehkan Yi Chen karena dia hanya berusaha tegar. Katakan padaku tujuanmu, aku, Li Huo, memiliki waktu terbatas. Dewa Binatang baru saja menderita kerugian di luar, dan kita semua melihatnya. Mungkinkah kamu datang ke sini untuk membicarakan kerja sama sebagai sebuah kebohongan, tetapi tujuanmu sebenarnya adalah untuk mempermalukanku? Dewa Binatang Api Li memandang ke arah Lei Lei dan bertanya. Dewa Binatang, jangan salah paham. Lei Lei berkata dengan keringat bercucuran di dahinya, aku hanya ingin mengatakan bahwa situasi umat manusia saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Jika kita tidak bersatu, kita hanya akan dipimpin oleh hidung mereka di masa depan. Bersatu. Jangan lupa bahwa Dewa Binatangmu masih terjebak di Pulau Beiming. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, suara tumpul terdengar dari kehampaan, dan pusaran teleportasi hitam segera mengembun. Aura yang sangat menakutkan meresap ke sekeliling, dan mata naga raksasa serta yang lainnya terlihat serius. Dewa Binatang, Lei Lei dan yang lainnya memberi hormat pada susunan teleportasi hitam, lalu sesosok hantu perlahan mengembun, seperti itulah rupa Raja Binatang dari dunia bawah utara. Beiming, mata merah darah Dewa Binatang Api Li tertuju padanya. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, Li Huo, apa kabar? Raja Binatang Beiming berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku jauh lebih bahagia darimu. Aku tidak mencarimu kali ini untuk bertengkar denganku atau menyelesaikan masalah lama, tapi aku ingin mengesampingkan dendam masa lalu kita dan berbicara baik denganmu, kata Raja Binatang Utara. Bagaimana cara membicarakannya? Li Huo Bisgat tersenyum dan berkata, biarkan aku bekerja sama denganmu. Di masa depan, aku tidak hanya akan melindungi rakyatku, tapi juga melindungimu. Tentu saja aku akan melindungi klan Beiming. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Li Huo. Raja Binatang Beiming tersenyum tipis dan berkata, jika kita bekerja sama, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Kamu terjebak di Pulau Beiming. Bahkan jika kamu bekerja sama, apa gunanya? Sebagai Dewa Binatang yang kuat, dia secara alami cerdas. Dewa Binatang Li Huo saat ini tentu berharap memiliki sekutu yang kuat, dan Raja Binatang Ming Utara memang merupakan pilihan yang baik. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak mau bekerja sama adalah karena dia disegel di Pulau Beiming dan tidak bisa melarikan diri sama sekali, jadi dia tidak bisa memberikan efek apapun. Ada cara untuk membuka segelku, tapi benda yang merusak formasi itu diambil oleh anak bernama Yi beberapa tahun yang lalu. Yi Chen, Dewa Binatang Li Huo sedikit terkejut dan berkata, apakah kamu ingin aku membantumu mendapatkan harta karun yang menghancurkan formasi darinya? Tepat sekali, kata Raja Binatang Utara. Jangan konyol. Dewa Binatang Li Huo melambaikan tangannya dan berkata, kedua orang itu, Mongkilahi dan Ventian, telah menyerangnya. Saya tidak punya kesempatan untuk bergerak. Kamu tidak bisa melakukannya dengan paksa, kamu hanya bisa mengecohnya. Raja Binatang Utara tersenyum tipis dan berkata, aku bisa merasakan aura tikus itu di tubuhmu. Dia, Dewa Binatang Li Huo melambaikan tangannya, cahaya keemasan menyala, dan sosok hitam itu jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Aduh, Raja Tikus ini sangat kesakitan. Teriakan menyedihkan terdengar, dan seekor tikus sebesar rubah muncul di depan semua orang. Itu Raja Tikus, yang pernah bekerja sama dengan Yi Chen ketika dia pertama kali memasuki Miracle. Kemudian, setelah Yi Chen meninggalkan Miracle, dia berhenti menghubunginya. Berhentilah berpura-pura menjadi Raja Tikus, milikmu tidak akan mampu menahan benturan sekecil itu. Raja Binatang dari dunia bawah utara melihatnya dengan geli. Beiming, Raja Tikus berdiri dari tanah, menatap ke arahnya, dan berkata, mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, aura yang dipancarkan Raja Tikus benar-benar berbeda dari saat dia bertemu Yi Chen sebelumnya. Karena, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Membasmi rakyatku membuatku terlihat seperti ini. Apakah kamu masih ingin aku membantumu? Kecuali aku mati, tidak mungkin, kata Raja Tikus.
Sebagian besar orang-orangmu terjebak di bagian terdalam dari keajaiban. Jika kamu bersedia membantu, Li Huo dan aku pasti akan bergabung untuk membantumu membebaskan orang-orang, kata Raja Binatang dari Ming Utara sambil tersenyum. Anggota klan, Raja Tikus sangat terkejut dan mengepalkan tinjunya dan berkata, aku, Raja Tikus, tidak berani melakukan hal buruk. Hal-hal buruk, sebagai tiga Raja Binatang buas saat itu, kamu sepertinya telah melakukan cukup banyak hal buruk, kan? Raja Binatang Beiming berkata sambil tersenyum. Itu masa lalu, tapi sekarang aku berbeda dari sebelumnya, kata Raja Tikus. Pembicaraan yang sulit. Raja Binatang Beiming tersenyum tipis dan berkata, kamu hanya perlu membawa cincin penyimpanan di tubuh Yi Chen kepada kami, dan misinya akan selesai. Apa? Raja Tikus sangat terkejut. Dia tidak menyangka rencana Raja Binatang Utara dan teman-temannya seperti ini. Kamu tidak mau. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan rakyatmu? Beiming Bisking tertawa lagi dan berkata, lagi pula, Li Huo dan aku dapat membantumu membuka setengah segel di tubuhmu dan memulihkan setengah dari segelmu, kekuatan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu mendapat untung. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Sulit untuk dekat dengan anak itu. Dulu ketika kalian berada di Miracle dan berbagi kesedihan satu sama lain, anak laki-laki itu masih percaya padamu. Raja Binatang dari dinasti Ming Utara hanya tersenyum dan berkata, jadi, kamu masih belum bisa dekat dengannya. Raja Tikus mengerutkan kening dan sepertinya sedang berjuang keras saat ini. Saya setuju, tapi saya harus membebaskan rakyat saya terlebih dahulu, kata Raja Tikus. Kita semua adalah orang pintar. Kamu harus tahu bahwa ini tidak mungkin. Raja Binatang Neraka Utara berkata, Raja Tikus, ini jalan keluar terakhirmu. Jika kamu melewatkannya, jangan salahkan orang lain karena tidak memberi, kamu punya kesempatan untuk berdiri di masa depan. Raja Tikus menyipitkan matanya dan berkata, jika kita membuat kesepakatan, biarkan aku pergi sekarang. Li Huo, aku serahkan padamu. Raja Binatang Beiming berkata sambil melihat. Segel Li Huo, Dewa Binatang Li Huo meraung, dan segera membentuk segel dengan tangannya. Kekuatan jiwa yang besar terkondensasi dan bergegas menuju Raja Tikus dengan cepat. Tidak bagus. Wajah Raja Tikus berubah drastis. Sudah terlambat untuk menghindar, dan dia langsung dipukul. Yi Chen tidak tinggal di tempatnya, tetapi berbalik dan terbang ke arah Yi Siking dan yang lainnya. Jika Anda tidak dapat menggunakan susunan teleportasi, kekhawatiran terbesar Anda adalah dicegat oleh orang lain. Untungnya, kekhawatiran itu tidak diperlukan. Setengah jam kemudian, mereka menyusul Yi Siking dan yang lainnya. Mereka tidak pergi terlalu jauh, semua orang menunggu di tempatnya. Yi Chen, kamu baik-baik saja. Begitu mereka melihatnya kembali, Yi Siking dan yang lainnya bergegas ke arahnya. Tidak apa-apa, di mana semuanya? Kata Yi Chen. Tidak apa-apa, aku hanya beristirahat di sini sampai kamu kembali. Yi Siking melihat ke belakang Yi Chen dan berkata, apakah benda itu pergi? Jangan khawatir, sekarang aman. Yi Chen mengangguk dan berkata, aku akan membuat susunan teleportasi sekarang, dan mari kita kembali ke klan Roh Kudus. Yi Siking dan yang lainnya mengangguk tanpa menanyakan apa itu. Dalam waktu singkat, susunan teleportasi selesai, dan sekelompok murid Tianfu berbaris dan kembali ke klan Roh Kudus melalui susunan teleportasi. Tepat ketika Yi Chen dan yang lainnya kembali, sebuah suara terkejut terdengar dari sisi lain Sungai Yin yang apa, Gua Ibel telah dimusnahkan. Tuan Sungai, itu benar. Mereka dibasmi oleh orang-orang dari Tianfu dalam perjalanan ke Sungai Yin Yang. Penguasa Sungai Yin yang duduk di kursi dengan kaget, terlihat sangat serius dan dingin. Mereka semua tahu bahwa Tianfu akan menyerang Gua Ibel, tetapi yang tidak mereka duga adalah serangan itu akan terjadi begitu cepat. Terlebih lagi, Gua Tianmo bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Kekuatan Tianfu yang dikendalikan oleh Yi Chen benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Alasan kenapa dia begitu gugup sekarang adalah karena dia takut Yi Chen tiba-tiba menyerang Sungai Yin yang mereka. Karena kekuatan Gua Tianmo tidak jauh berbeda dengan mereka. Yi Chen dapat dengan mudah mengeluarkan titik ibel surgawi, dan tentu saja dia juga dapat menghilangkan Sungai Yin yang dengan sangat mudah. Boom! Pada saat ini, suara memekakkan telinga terdengar dari bagian terdalam Sungai Yin Yang. Apa yang terjadi? Guru Sungai Yin yang tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan ekspresi serius. Laporkan ke Master Sungai, ada kelainan yang datang dari arah Menara Dewa dan Ibel, dan sepertinya seseorang mendekat ke sini. Beberapa anggota Yin Yang He bergegas masuk dari luar dan berkata dengan panik. Keluarlah dan lihatlah.
Guru Sungai Yin yang tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian, dan terbang dalam sekejap. Semua orang di Sungai Yin yang sangat gugup, dan semua mata mereka tertuju ke depan. Kemunculan penguasa Sungai Yin yang memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Di saat yang sama, belasan sosok berjubah hitam tiba tak jauh dari Sungai Yin Yang. Siapa yang datang? Ada apa dengan Yin Yang dan aku? Penguasa Sungai Yin yang naik ke udara dan memandang selusin orang di depannya dengan wajah dingin. Orang yang mengambil nyawamu. Pemimpin pria berjubah hitam menunjukkan senyuman di wajahnya, lalu melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, "Basmi." Lebih dari selusin sosok bergegas ke Sungai Yin yang seperti hantu, dan berbagai jeritan bergema di kehampaan. Jeritan itu berlangsung selama 1 jam penuh dan tidak berhenti hingga belasan orang pergi. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan menyebar ke seluruh negeri. 3 klan Ibel utama, Gua Ibel Surgawi, Sarang 10.000 Ibel, dan Sungai Yin dan Yang, telah dicabut. Begitu berita ini keluar, segera menimbulkan kejutan besar, dan semua pembudidaya tercengang. Mereka tahu betul bahwa kekuatan Ibel berada di luar jangkauan manusia penggarap. Mereka juga merupakan kekuatan dominan di daratan saat itu, namun mereka semua terkejut ketika tiba-tiba digulingkan. Mungkinkah Tianfu yang mengambil tindakan? Banyak kultivator memikirkan tempat ini. Ketika 3 klan Ibel utama bergabung untuk menyerang Tianfu, mereka tidak hanya gagal menangkapnya, tetapi guru Ibel mereka sendiri juga terbasmi. Ya, dan pemimpin Tianfu adalah Yang Mulia Yi Chen. Dia benar-benar dewa pembasmian. Dia tidak akan membalas dendam. Tak seorang pun kecuali dia yang akan mengambil tindakan melawan 3 Ibel besar. Tebakanmu benar sekali. Ada pesan yang tertinggal di Sungai Yin yang siapapun yang menyinggung surga kita akan dihukum. Untuk mengkonfirmasi pernyataan ini, banyak pembudidaya pergi ke Sungai Yin dan Yang untuk memeriksanya, dan memang seperti yang dikatakan semua orang. Tempat itu sudah dipenuhi mayat, dan ada mayat murid Sungai Yin yang di mana-mana. Di antara mereka, penguasa Sungai Yin yang meninggal dengan paling mengenaskan, dengan seluruh anggota tubuhnya terjepit di kursinya. Dan karakter besar itu kebetulan terukir di atasnya. Benar saja, Tianfu lah yang melakukannya. Semua pembudidaya sangat terkejut, sehingga mereka dapat melihat kekuatan Tianfu. Namun, kali ini, tidak ada yang menyalahkan Tianfu, melainkan bertepuk tangan untuk Tianfu. 3 klan Ibel besar merugikan satu pihak. Jika mereka tidak dibasmi, beberapa pembudidaya akan mati di tangan mereka suatu hari nanti. Dengan melakukan ini, Tianfu telah melakukan hal besar bagi umat manusia. Saudara Yi Chen, apakah kamu tahu segalanya? Di antara suku Roh Kudus, Yan Douming bergegas ke kediaman Yi Chen dan bertanya. Apakah kamu juga menerima beritanya? Yi Chen mengangguk dan berkata. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Yan Douming melambaikan tangannya dan berkata, mungkinkah kamu menyelinap keluar dan menyentuh Sungai Yin Yang? Apakah menurutmu itu mungkin? Yi Chen mengangkat bahu dan berkata. Faktanya, dia juga merasa sangat aneh bahwa Gua Ibel Surgawi dan Sarang 10.000 Ibel memang adalah tangan mereka. Tapi Yi Chen tidak punya banyak energi untuk memperhatikan Sungai Yin Yang. Awalnya saya berencana menunggu beberapa saat sebelum menyerang mereka, tapi saya tidak menyangka mereka tiba-tiba ditarik keluar. Yang lebih membingungkan lagi adalah orang yang menyerang mereka sebenarnya menggunakan Panji Tianfu. Jika itu miliknya sendiri, Yi Chen tidak akan menganggapnya serius, tetapi Yi Chen tidak mengenal orang yang mengambil tindakan. Apa tujuan mereka? Apakah mereka ingin membasmi orang atas nama Tianfu? Alasan ini terlalu tidak masuk akal. Mereka memiliki kekuatan untuk membasmi Yin Yang He, jadi mereka secara alami tidak takut akan balas dendam orang lain, jadi tidak perlu menyalahkan Tianfu. Mungkinkah seseorang yang kita kenal? Yan Douming bertanya dengan ragu. Orang yang kamu kenal? Yi Chen menoleh dan langsung teringat beberapa orang, dan berkata, mungkinkah saudara Zhang Qing dan yang lainnya? Seharusnya tidak mungkin, kekuatan mereka belum mencapai level itu, kata Yan Douming. Merekalah yang mengambil tindakan. Pada saat itu, sesosok tubuh terbang dari luar, itu adalah seekor monyet. Bagaimana kamu tahu? Yi Chen memandangnya dengan ragu dan berkata, monyet, sekarang bukan waktunya bercanda. Selain mereka, siapa lagi yang akan menggunakan panjimu untuk menghancurkan Tianfu? Kata Hao. Sepertinya perlu untuk melihatnya. Yi Chen melambaikan tangannya dan berkata. Di luar sangat berbahaya, apakah kamu benar-benar ingin keluar? Yi Chen mengabaikan Mongkia itu, bangkit dan pergi dalam sekejap. Yi Chen Xing, tunggu aku. Yan Douming melambai dan mengikutinya. Hei, bukankah kamu mengajak Tuan Mongki untuk pergi bersamamu? Teriak Mongki dengan keras.
Namun, Yi Chen mengabaikannya. Sial, Mongkia itu sedikit marah dan mengikutinya dalam sekejap. Ketiga sosok itu bergerak sangat cepat, dan dalam waktu setengah detik mereka sampai di lokasi Sungai Yin Yang. Saat ini, tempat itu sudah ramai dikunjungi orang, dan banyak sekali petani yang datang ke sini. Begitu Yi Chen muncul, dia langsung menarik perhatian para penggarap yang hadir. Dia dulunya tidak dikenal, tapi sekarang selama dia keluar, siapa yang tidak tahu nama Yi Chen? Jenius nomor satu dalam umat manusia kita, Yi Chen, ada di sini. Para pembudidaya yang hadir semuanya terkejut dengan penampilannya, dan mata mereka tertuju padanya. Namun, mereka tidak berani maju dan hanya bisa mengamati Yi Chen dari kejauhan. Jika Anda melangkah maju dengan mudah, Anda akan menyinggung perasaan mereka dan Anda bisa diserang kapan saja. Yi Chen melintas dan memasuki markas Sungai Yin Yang. Ketika dia melihat tubuh penguasa Sungai Yin Yang, sudut mulutnya sedikit melengkung. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat Yi Chen akan mengambil nyawanya sendiri, tetapi seseorang sampai di sana lebih dulu. Apakah kamu merasakannya? Mongkia itu menunjuk ke tubuhnya. Ada fluktuasi kekuatan jiwa yang familiar di tubuhnya. Yi Chen mengangguk, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya untuk langsung memasuki tubuh penguasa Sungai Yin Yang. Saudara Yi Chen, Sungai Yin yang telah dihilangkan, hehe. Begitu dia menyentuh energi itu berubah menjadi transmisi suara dan memasuki pikiran Yi Chen. Suaranya sangat familiar, itu adalah suara Zhang Qing. Benar saja, itu mereka. Yi Chen sangat terkejut dan mengerti, aneh, bagaimana Zhang Qing dan yang lainnya bisa memiliki kekuatan untuk membasmi Sungai Yin Yang. Dari perkataannya, Yan Douming juga mengetahui siapa orang yang melakukan tindakan tersebut. Dia juga sangat bingung dan berkata, mungkinkah mereka menemukan peluang besar di luar? Seharusnya begitu, jika tidak, kekuatannya tidak akan meningkat secepat itu. Sepertinya aku harus bekerja keras. Yan Douming mengepalkan tangannya, matanya penuh semangat juang. Ayo pergi, akan ada lebih banyak lagi kultivator di sini sebentar lagi. Tidak ada gunanya jika kita terus tinggal di sini. Yi Chen mengangkat bahu, dan ketiga sosok itu segera pergi. Jarang sekali melihat sosok legendaris. Para kultivator yang hadir sangat bersemangat dan bergegas maju, ingin mengikuti Yi Chen. Namun, perbedaan kecepatan di antara mereka terlalu besar, dan mereka dibuang setelah beberapa saat. Setelah terus terbang ke depan selama setengah jam, Yi Chen bergegas ke alam tanah. Tepat ketika mereka hendak mencapai klan Roh Kudus, mereka berhenti. Apakah kamu merasakannya? Kata Yi Chen dengan mata tertuju ke depan. Ada beberapa aura binatang ajaib yang kuat. Yan Douming mengangguk. Tolong, teriakan minta tolong terdengar dari sana. Hei, mengapa suara ini terdengar familiar? Yan Douming sangat bingung dan bertanya, mungkinkah dia seorang kenalan? Pergi dan lihat dan kamu akan mengetahuinya. Yi Chen melintas, dan tiga sosok langsung datang ke tempat suara itu berasal. Saya melihat tiga monster mengejar sosok kecil, yang terus melarikan diri dan berteriak dari waktu ke waktu. Raja Tikus. Yi Chen melihat sosok yang dikejar dengan takjub. Secara umum, tidak banyak orang atau monster yang dapat diingat oleh Yi Chen. Bahkan jika dia mengingat mereka, mereka semua adalah tokoh terkenal di dunia kultivator. Selain itu, satu-satunya pengecualian adalah bangkai tikus. Saat pertama kali saya temui di keajaiban, penampakan pencuri ayam itu masih segar dalam ingatan saya. Mengapa dia ada di sini? Yan Douming juga memasuki keajaiban pada saat itu dan merasa sangat terkejut dan aneh. Aum, monster berkepala tiga itu meraung lebih khusyuk. Mereka telah menyusul Raja Tikus, dan lengan tebal mereka langsung menjatuhkan Raja Tikus. Tolong, Raja Tikus terlihat sangat menyedihkan dan meratap. Kondensasi. Tubuh Yi Chen bergetar, dan kekuatan jiwa yang kuat terkondensasi bersama, dan menyerang monster berkepala tiga dengan kekuatan yang mendominasi. Boom! Saat mereka dipukul, ketiga monster itu terlempar, terlihat sangat malu, dan ratapan menyakitkan mereka bergema di kehampaan. Terselamatkan. Raja Tikus sangat terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah asal energi itu, dan langsung melihat sosok yang dikenalnya dari ras manusia. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan mengabaikan Raja Tikus. Matanya masih tertuju pada monster berkepala tiga itu dan dia mulai menggunakan formula ajaib pada saat yang bersamaan. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat monster berkepala tiga itu gemetar. Ia tidak berani tinggal dan pergi dengan cepat. Basmi, teriak Yi Chen dengan marah, dan kehalusan yang agung mengembun menjadi pedang raksasa di langit dan bergegas menuju mereka.
Kekuatan mengerikan itu langsung ditekan ke tubuh mereka, dan mereka segera dihancurkan menjadi lumpur berdarah, membuat mereka rentan terhadap satu pukulan. Raja Tikus tertegun lama tanpa bereaksi. Diselamatkan seperti ini terlalu mendadak. Tikus, kamu sudah bangun. Yi Chen-fei melangkah maju dan menyentuh tubuhnya. Kenapa kamu? Raja Tikus akhirnya bereaksi, dan perasaan bahagia karena selamat dari bencana muncul di hatinya. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah dibasmi oleh mereka. Tidakkah kamu ingin berterima kasih padaku? Ayolah, aku masih ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, apakah aku akan diburu oleh mereka? Raja Tikus sangat tidak puas dan berkata, jangan membicarakan hal lain, kembalikan saja ibel itu hal berterlarang roh kepadaku. Itu bukan urusanmu. Yi Chen mengangkat bahu dan mengabaikan Raja Tikus. Raja Tikus yang ajaib. Monkey terbang ke depan, matanya tertuju pada Raja Tikus, jelas sedikit terkejut. Kenapa kamu, Dewa Kera? Raja Tikus datang setelah mendengar suara itu, dan juga sangat terkejut. Yi Chen memandang mereka berdua. Mungkinkah mereka saling kenal? Setelah beberapa saat, Monkey itu tiba-tiba tertawa dan berkata kamu benar-benar salah satu dari 3 dewa binatang ajaib, Raja Tikus. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? 3 dewa binatang besar. Mata Yi Chen tertuju pada Raja Tikus lagi. Mungkinkah dewa binatang besar lainnya saat itu adalah dia? Namun tawa keras sang Monkey membuat Raja Tikus terlihat sedikit marah dan berkata apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu belum pernah turun dan keluar? Kata-kata ini dapat memastikan bahwa dia adalah salah satu dari 3 dewa binatang, tetapi melihat penampilannya yang memalukan, Yi Chen bingung. Bukankah salah satu dari 3 dewa binatang itu agung? Mengapa itu terlihat sangat menyedihkan? Meskipun Raja Tikus sangat menyelamatkan mukanya, dia juga tahu bahwa berdasarkan status dan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya bisa rendah hati. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan sebab dan akibat. Ternyata Raja Tikus diserang oleh leluhur binatang di bawah naungan Raja Binatang Beiming dan Dewa Binatang Li Huo. Akibatnya, budidayanya sendiri disegel, dan suku Orsnya juga berlumuran darah, dan banyak anggota sukunya bahkan dimeteraikan dalam keajaiban. Tampaknya intrik dalam keajaiban tidak lebih baik daripada persaingan antar manusia. Yi Chen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, bukankah kamu termasuk dalam keajaiban? Kenapa kamu ada di sini? Oleh Warcraft Chess. Mereka adalah orang-orang dari Dewa Binatang Apili. Raja Tikus memandang Yi Chen dengan mata yang sangat kesal dan berkata, jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa ditangkap dan diburu oleh mereka? Apa hubungannya ini denganku? Kata Yi Chen bodoh. Kamu memasuki keajaiban, yang mengungkap tempat persembunyianku. Kemudian, kamu meninggalkan keajaiban, dan aku ditangkap oleh Dewa Binatang Li Huo. Kamu bisa berbohong. Yi Chen melipat tangannya dan berkata, kamu tidak memiliki keterampilan kultivasi apapun. Bagaimana kamu bisa lolos dari penangkapan oleh Dewa Binatang Li Huo? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih. Orang itu mengira aku mengenalmu dan ingin memanfaatkanku untuk mendekatimu. Lalu dia akan membasmimu dan merampas harta karun itu darimu. Untungnya, aku pintar dan masuk proses membujuk saya melarikan diri. Raja Tikus sangat bangga dan berkata apalagi, ketika Li Huo keluar, dia sepertinya telah diperingatkan oleh penjaga dan tidak berani keluar untuk membasmiku. Begitu, setelah memahami alasannya, kecurigaan Yi Chen menghilang dan berkata, lalu apa rencanamu? Apa yang harus kulakukan, Raja Tikus? Itu urusanku. Kembalikan tombak surgawi terlarang ibel kepadaku, dan aku akan segera pergi. Tidak ada. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, lagi pula, aku baru saja menyelamatkan hidupmu, jadi kamu harus membalas budi kepadaku. Raja Tikus sangat marah, tapi dia hanya bisa melihat Yi Chen dari kejauhan dengan gigi terkatup. Jika aku tidak mengirimmu ke Dewa Binatang Apili, mungkin dia akan berterima kasih padaku dan mengesampingkan dendam masa lalu bersamaku dan membentuk aliansi. Beraninya kamu. Raja Tikus segera melebarkan matanya dan berkata, jika kamu melakukan ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Kalau begitu kamu bisa bermain perlahan di luar, monyet, ayo pergi. Halo, kamu tinggalkan aku seperti ini saja, Raja Tikus. Tidak, kamu harus melindungi keselamatanku. Jika bukan karena kamu, sarangku tidak akan diketahui mereka. Kamu bertanggung jawab sampai akhir. Raja Tikus bergegas maju dan berkata. Mendengar ini, Yi Chen dan 2 lainnya saling memandang, tetapi mereka tidak menolak. Bagaimanapun,
Mereka telah bekerja sama satu sama lain ketika mereka berada di Miracle, dan memang Yi Chen dan yang lainnya yang menyebabkan Raja Tikus ditangkap. Kalau begitu ayo pergi. Yi Chen mengangkat bahu, lalu terbang bersama Mongkia itu ke arah klan Roh Kudus. Hei, tunggu aku. Raja Tikus sangat tidak puas. Namun, Yi Chen mengabaikannya dan membiarkan Raja Tikus mengejarnya. Perlahan-lahan, jaraknya juga semakin lebar. Raja Tikus memandang Yi Chen dari kejauhan, dengan cahaya aneh bersinar di matanya yang merah darah. Guigu dan yang lainnya semua menunggu kabar tentang Yi Chen. Mereka juga sangat prihatin tentang siapa yang melakukannya saat sungai Yin yang hancur. Begitu Yi Chen kembali, mereka datang ke pintunya. Hei, jangan mendekat padaku. Raja Tikus memandang Guigu dan yang lainnya dengan mata waspada. Mengapa monster kembali bersamamu? Guigu dan yang lainnya memandang Raja Tikus dengan mata penasaran. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat monster yang begitu lucu? Kata Raja Tikus dengan gerah. Ia tidak memancarkan aura kultivasi apapun, tetapi ia memiliki kecerdasan yang tinggi. Monster macam apa ini? Guigu dan yang lainnya memandang Raja Tikus dengan mata serius. Salah satu dari 3 dewa binatang besar, Raja Tikus. Yi Chen memperkenalkan. Orang yang penuh keajaiban. Pada saat ini, Guigu dan yang lainnya memandang Raja Tikus dengan mata waspada dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Ia tidak memiliki budidaya apapun saat ini dan tidak menimbulkan banyak ancaman. Terlebih lagi, kita semua memiliki musuh yang sama sekarang," kata Yi Chen sambil tersenyum. Bukankah orang-orang ajaib dan orang-orang ajaib adalah kelompok yang sama? Yi Chen dengan singkat menjelaskan latar belakang Raja Tikus dan memahami apa yang sedang terjadi. Guigu dan yang lainnya tidak terlalu memusuhi Raja Tikus, tapi mereka tetap tidak mempercayainya. Ini adalah sifat manusia, dan Yi Chen masih belum 100% percaya pada Raja Tikus. Bagaimanapun, di masa kritis ini, dia harus berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Jadi, siapa yang melakukan apa yang terjadi di Sungai Yin Yang? Tanya Guigu. Itu Zhang Qing dan yang lainnya. Yi Chen tersenyum. King Er. Guigu sangat terkejut. Tidak hanya mereka, Yi Siqing dan yang lainnya juga seperti ini. Mereka tahu betul tentang budidaya Zhang Qing dan lainnya. Menurut kekuatan mereka, sangat mustahil untuk mengeluarkan Sungai Yin Yang. Bagaimanapun, penguasa Sungai Yin Yang sendiri berada pada tingkat semi-dewa, dan rakyatnya juga tidak lemah. Jika mereka membasmi Zhang Qing, Yi Siqing dan yang lainnya akan tetap mempercayainya, tetapi sekarang Zhang Qing dan yang lainnya telah memusnahkan Sungai Yin Yang, mereka masih ragu. Saya tidak tahu secara spesifik, tapi ada pesan dari saudara Zhang Qing di tempat kejadian, jadi itu pasti dia, kata Yi Chen. Mungkinkah itu benar-benar King Er dan yang lainnya, jadi itu aneh. Kata Guigu terkejut sekaligus bahagia. Zhang Qing dan yang lainnya terkejut, namun senang karena jika itu benar-benar Zhang Qing, itu berarti mereka memiliki peluang besar di luar dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sungai Yin Yang. Yi Chen merasakan hal yang sama. Kakaknya telah membuat kemajuan besar, dan dia senang melihatnya. Tapi yang paling penting adalah kekhawatiran Yi Chen tidak diperlukan. Zhang Qing dan yang lainnya tidak menemui kesulitan apapun dan masih hidup. Sekarang, dia memiliki beberapa ekspektasi tentang bagaimana jadinya ketika dia bertemu Zhang Qing dan yang lainnya. Sekarang Sungai Yin yang telah dibasmi, ada satu hal yang harus kita lakukan. Yi Siqing berkata, Chen Er, sebaiknya kamu tetap mengasingkan diri selama periode ini. Mata semua orang terfokus pada Yi Chen, dan mereka sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, kakek, aku pasti akan bersiap, kata Yi Chen sambil tersenyum tipis. Yang harus dipersiapkan tentu saja menghadapi tantangan Kaisar Yan dalam sebulan. Sebagai jenius terkuat dari suku kuno, kekuatan Kaisar Yan sangat menakutkan. Yi Siqing dan yang lainnya sangat khawatir. Ketika Yi Chen menghadapinya, seberapa besar peluang untuk menang? Kecuali mereka bisa dipromosikan menjadi Dewa Semu, menurut mereka peluang menang hanya 10%. Dari sudut pandang budidaya, kesenjangan di antara mereka memang sangat besar. Bagi semua orang, kemenangan bukanlah sebuah fantasi. Yi Chen tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia tidak akan menghindari tantangan. Demikian pula saya tidak akan mengganggu pikiran saya karena tantangan, dan berlatih seperti biasa. Jika tidak, sama sekali tidak akan ada kemajuan di bulan ini. Sekelompok orang tidak tinggal di kamar tempat tinggal Yi Chen, tetapi berbalik dan pergi. Raja Tikus diatur untuk bersama kera. Bagaimanapun, kemampuan persepsi kera relatif kuat,
sehingga paling cocok baginya untuk memantau Raja Tikus. Yi Chen adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Tidak masalah di permukaan, tapi aku tahu kamu masih sedikit bermasalah, kata Fen Tian. Kenapa? Yi Chen tersenyum dan berkata, tidak ada yang mau kalah, terutama orang sekuat kamu yang ingin menang. Kata Fen Tian. Bukan rahasia lagi kalau kita sudah bersama selama bertahun-tahun, tapi kamu lebih memahamiku, kata Yi Chen sambil tersenyum. Sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda ke alam kuasi dewa dalam waktu sesingkat itu. Kamu adalah orang yang pernah ke sini sebelumnya, jadi tentu saja aku percaya apa yang kamu katakan. Saat ini, tingkat kultivasi Yi Chen hanya berada di alam roh kudus tingkat menengah. Jika dia ingin maju ke tingkat dewa semu, dia masih perlu meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam roh kudus tingkat tinggi. Hanya dengan cara inilah kita dapat menangkap peluang dan berhasil maju ke alam dewa Allah. Tetapi untuk saat ini, hal itu hampir mustahil. Hanya naik dari alam roh kudus tingkat menengah ke alam roh kudus tingkat tinggi bukanlah tugas yang mudah. Jika Anda ingin meningkatkan tingkat kultivasi Anda dalam waktu sesingkat itu, saya pikir ada tempat yang bisa Anda kunjungi. Oh, di mana? Yi Chen bertanya. Kuil kebahagiaan tertinggi, kata Fen Tian. Kuil itu telah tenggelam lagi sejak terakhir kali dibuka. Aku khawatir tidak akan mudah untuk menemukannya lagi. Saya punya cara untuk mengembalikan kuil ke posisi semula. Yi Chen sangat terkejut dan berkata, benarkah? Kuil sebenarnya adalah tempat tinggal dewa, Monkey dan saya sama-sama tinggal di sana, kata Fen Tian. Kata-kata ini membuat Yi Chen mengerti. Pantas saja dia bisa melihat bentuk formasi Monkey dan Fen Tian saat pertama kali memasuki kuil. Mungkinkah mayat yang kita lihat di kuil itu adalah dewa? Seperti yang kamu duga, itu dia, kata Fen Tian. Saat ini, Yi Chen memikirkan situasi saat pertama kali bertemu dengan dewa. Pantas saja Monkey itu menitikkan air mata karena hal tersebut. Yi Chen merasa sedikit aneh lagi. Dia tersedot dan melihat sesosok tubuh. Tidak diragukan lagi, itu adalah dewa. Tetapi mengapa sosok itu memberiku perasaan yang sangat baik dan akrab? Apa alasannya di sini? Mungkinkah saya pernah melihat dewa-dewa sebelumnya? Segala macam keraguan membuat Yi Chen memiliki keinginan kuat untuk pergi ke kuil surga lagi. Persiapan apa yang diperlukan untuk membawa kuil kembali ke Paradise Cliff? Tanya Yi Chen. Kunci Zentian. Membakar surga Dao. Apa itu? Tanya Yi Chen bingung. Itu adalah harta karun yang dimurnikan oleh dewa saat itu. Jika diaktifkan oleh kekuatan jiwa, itu bisa meluas hingga ke ujung bumi. Gunakan itu untuk menemukan kuil surga di cekungan di bawah. Apakah benda itu ada di tubuhmu? Tanya Yi Chen. Fen Tian menggelengkan kepalanya, dan Yi Chen bertanya lagi apakah itu ada di tubuh monyet. Tidak di sini juga, kata Fen Tian jujur. Di mana itu? Tanya Yi Chen. Benua Long Yuan. Di sanalah Yi Chen dulu tinggal, dan kini kedua benua telah menyatu. Ketika aku tinggal di benua Long Yuan sebelumnya, aku tahu semua tentang harta karun di sana. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang kunci penghancur langit? Kata Yi Chen. Kamu belum pernah mendengarnya, tapi kamu sudah melihatnya, kata Fen Tian sambil tersenyum. Hal ini membuat Yi Chen sangat bingung dan berkata, apakah kamu melihatnya? Di mana? Kekaisaran Yuan Xuan, orang yang disegel di bawah jembatan layang. Mendengar ini, Yi Chen langsung teringat pada kultivator yang tersegel. Di masa lalu, Yi Chen tidak tahu tentang apa segel itu atau siapa orang yang disegel itu. Apakah kamu tahu identitas orang yang disegel? Yi Chen bertanya. Kunci mengejutkan, harta karun yang sangat kuat, digunakan untuk mengunci seorang penggarap. Seharusnya itu bukan seorang penggarap biasa, jika tidak, orang yang menyegelnya tidak akan melakukan apapun. Dari aura yang aku rasakan padanya, sepertinya dia adalah Raja Dewa Klan Ibel kuno, kata Fen Tian dengan tenang. Tapi kata-katanya yang tenang sangat mengejutkan Yi Chen. Raja Dewa dari Klan Ibel kuno. Yi Chen sedikit ragu tentang ini. Dia bertemu dengan Ibel kuno Yin Feng dan lainnya, dan menyimpulkan dari beberapa kata mereka bahwa Raja Dewa dari Klan Ibel kuno harus ada di klan kuno mereka. Sebenarnya, kamu harus melihatnya seperti ini. Klan Yan sangat sombong karena Raja Dewa mereka masih hidup. Jika Raja Dewa dari klan Ibel kuno juga ada di sana, lalu mengapa mereka bersembunyi begitu keras? Kata Fen Tian. Masuk akal, dan sejauh ini, tampaknya Raja Dewa Ibel kuno belum pernah muncul. Dan jika dipikir-pikir lagi, tidak banyak orang kuat di benua Long Yuan saat itu. Mengapa klan Ibel kuno memasukkan Ibel kuno Yin Feng ke benua Long Yuan? Ini adalah sesuatu yang Yi Chen tidak pernah mengerti.
Jika dia benar-benar ingin mengalaminya, dunia di sini sudah cukup, daripada mengambil risiko sebesar itu. Mungkinkah dia dikirim oleh klan Ibel kuno ke benua Long Yuan untuk menyelidiki situasinya? Tanya Yi Chen. Kemungkinannya sangat tinggi, dan jika orang itu benar-benar Raja Dewa dari klan Ibel kuno, kamu seharusnya bisa menyimpulkan mengapa mereka ingin bekerja sama denganmu. Apakah ada sesuatu di tubuhku yang bisa membuka kunci penghancur langit? Tanya Yi Chen. Pintar, Fen Tian menjentikkan jarinya dan berkata. Setelah analisis seperti itu, Yi Chen akhirnya mengerti alasannya. Mungkinkah benda itu buku surgawi? Yi Chen terus menebak. Tepat sekali. Fen Tian tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahu Yi Chen jawabannya. Di masa lalu, ketika klan Ibel kuno memintanya untuk bekerja sama, Yi Chen tidak mengetahui tujuan mereka sebenarnya. Dengan perlindungan Raja Dewa, mereka tidak perlu takut pada klan Yan. Mengapa kamu begitu ingin menemukan Yi Chen? Sekarang saya akhirnya tahu alasannya. Boom! Pada saat ini, suara tumpul terdengar dari luar. Aura kuat dari lingkaran sihir menyebar, dan lingkaran sihir yang melindungi klan Roh Kudus terbuka pada saat ini, langsung membuat khawatir anggota Tianfu dan klan Roh Kudus. Ada penyusup. Teriakan serius datang dari luar, yang juga menarik perhatian Yi Chen. Alih-alih terus berbicara dengan Fen Tian, Yi Chen melintas dan berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Ketika mereka tiba di tempat asal fluktuasi energi, mereka melihat sejumlah besar murid memandang orang-orang di luar formasi dengan mata serius. Seorang pemuda berbalut jubah hitam. Penampilannya tidak terlihat jelas, namun aura yang dipancarkannya sangat kuat. Apakah ini berarti Cao Cao akan segera datang? Yi Chen merasa sedikit terkejut. Saudara Yi Chen, bagaimana dengan keajaiban? Pemuda itu berbicara lebih dulu. Tidak apa-apa, aku hanya tidak tahu bagaimana keadaan saudara Yin Feng. Yi Chen berkata dengan sopan. Orang itu tidak lain adalah setan kuno Yin Feng. Dia baru saja berbicara tentang klan Ibel kuno, dan sekarang dia ada di sini. Kecuali karena tidak dapat mencapai kerjasama dengan saudara Yi Chen dan merasa menyesal sepanjang hari, semuanya baik-baik saja, kata Ibel kuno Yin Feng. Kami sudah lama tidak bertemu. Saudara Yin Feng menjadi semakin fasih dalam mengobrol. Kata-kata ini membuat Yi Chen tidak terduga. Saat pertama kali bertemu dengan Ibel kuno Yin Feng, dia tidak banyak bicara dan selalu terlihat dingin, tapi sekarang dia telah banyak berubah. Orang-orang selalu tumbuh seiring berjalannya waktu. Kata setan kuno Yin Feng. Pernyataan ini masuk akal. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, saya bertanya-tanya mengapa saudara Yin Feng datang menemui saya. Apakah tidak mungkin untuk bertemu dengan teman lama? Kata Ibel kuno Yin Feng sambil tersenyum. Setiap orang yang datang adalah tamu. Sebagai tuan rumah, bagaimana saya bisa mengatakan sebaliknya? Yi Chen mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangannya buka lingkaran sihir. Para murid ragu-ragu, tetapi mereka juga percaya bahwa Yi Chen dapat mengendalikan situasi dan menghapus formasi lagi, dan kemudian Ibel kuno Yin Feng terbang dari luar. Saudara Yin Feng, silakan masuk. Yi Chen memberi isyarat dan memasuki ruangan bersama Ibel kuno Yin Feng. Yi Siking dan yang lainnya juga menerima berita tentang kedatangan Ibel kuno Yin Feng. Pada awalnya, mereka semua sangat gugup. Tetapi ketika mereka mengira hanya Ibel kuno Yin Feng yang datang, mereka merasa lega. Dengan kekuatannya sendiri, dia tidak dapat menyakiti Yi Chen. Di dalam kamar, Yi Chen melambaikan tangannya dan membuat lingkaran sihir. Tadi tidak nyaman untuk berbicara di luar. Sekarang hanya kita yang ada di sini. Mengapa saudara Gumo mencari saya? Sekarang daratan berada dalam kekacauan, suku Ibel kuno juga harus menghadapi tekanan besar, Ibel kuno Yin Feng tidak bisa datang kepadanya hanya untuk mengenang masa lalu. Ketika kami pertama kali meminta saudara Yi Chen untuk bekerja sama, itu karena kami, klan Ibel kuno, tidak cukup jujur. Kali ini kami datang kepadamu, sebenarnya, karena kami ingin memberitahumu alasan mengapa klan Ibel kuno kami memintamu untuk bekerja sama. Kata setan kuno Yin Feng. Apakah itu ada hubungannya dengan Raja Dewa Ibel kuno? Yi Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Yi Chen, apakah kamu sudah mengetahuinya? Setan kuno Yin Feng sedikit terkejut. Aku tidak tahu sebelumnya. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata. Tolong juga minta saudara Yi Chen untuk membantu menjaga rahasia ini. Jika rahasia ketidakhadiran Raja Dewa diketahui oleh klan Yan, klan Ibel kuno kita juga akan menderita karena ini. Jangan khawatir, aku, Yi Chen, bukan wanita yang banyak bicara. Tentu saja, aku tidak akan membicarakan hal-hal ini di mana-mana. Terlebih lagi, membantu klan Yan tidak akan ada gunanya bagiku.
Terima kasih, Ibel kuno Yin Feng berkata, jika kami tidak dipaksa melakukannya, kami tidak akan merepotkan saudara Yi Chen. Namun, dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak dapat menyelamatkan Raja Dewa Ibel kuno. Cara ngobrol yang jujur, inilah yang disukai Yi Chen. Jika Ibel kuno Yin Feng tidak mengatakan apa-apa dan menolak untuk berbagi semua masalah, Yi Chen benar-benar tidak dapat mempercayainya. Pada saat kritis, satu langkah yang salah dapat menyebabkan bencana besar. Berhati-hatilah, tidak hanya demi diri Anda sendiri, tetapi juga demi semua orang di dunia. Setiap keputusan yang diambil terkait dengan nasib ratusan ribu murid Tianfu. Lalu apa yang akan dilakukan saudara Yin Feng? Yi Chen bertanya. Sangat penting untuk menyelamatkan Raja Dewa, Ibel kuno Yin Feng berkata dengan cahaya tajam di matanya. Klan Yan sepertinya telah menyadarinya baru-baru ini. Jika Raja Dewa Ibel kuno tidak kembali ke klan, kita akan diserang oleh mereka cepat atau lambat. Ini membuat Yi Chen merasa aneh. Klan Yan pasti sudah mencurigai klan Ibel kuno sebelumnya, tapi mereka tidak begitu gugup kali ini. Mungkin karena para penjaga juga ikut campur. Fen Tian menggunakan metode transmisi suara. Kata-kata ini membuat Yi Chen merasa bahwa ada kemungkinan besar. Jika hanya ada klan Yan di masa lalu, klan Ibel kuno tidak takut. Mereka dapat bertahan tanpa Raja Dewa, tetapi Departemen Intervensi Penjaga berbeda. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Jika mereka ingin mengambil tindakan melawan Ibel kuno, itu hanya dalam hitungan menit. Mereka sangat membutuhkan aliansi yang kuat, dan Tianfu adalah pilihan terbaik saat ini. Sangat penting untuk memenangkan Yi Chen. Faktanya, dari sudut pandang klan Ibel kuno, mereka tidak lagi ingin memenangkan hati Yi Chen, tetapi mereka harus segera menyenangkan Yi Chen. Saudara Yin Feng datang ke sini untuk mencariku dan memberitahuku hal-hal ini. Bukankah ini hanya untuk memberitahuku tentang Raja Ibel kuno? Saya di sini atas nama suku Ibel kuno, dan saya berharap dapat bersekutu dengan saudara Yi Chen di sini, kata Ibel kuno Yin Feng. Ini benar-benar diharapkan, dan ini juga merupakan berita bagus bagi Yi Chen. Selain klan Ibel kuno, sudah ada 5 klan kuno utama di antara 6 klan kuno yang telah membentuk aliansi dengan Tianfu. Jika ini masalahnya, peluang Yi Chen untuk menang akan sangat tinggi dalam perang dengan klan Yan. Saudara Yin Feng, hubungan di antara kita tidak perlu dikatakan lagi. Jika itu adalah Tianfu saat itu, saya akan setuju kapan saja. Hal ini membuat Ibel kuno Yin Feng menjadi sedikit gugup dan berkata, mungkinkah saudara Yi Chen tidak berencana membentuk aliansi dengan klan Ibel kuno kita? Tidak, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata selama klan Ibel kuno tidak memiliki niat buruk, aku akan dengan senang hati membentuk aliansi denganmu. Namun, sekarang aliansi itu tidak hanya diputuskan olehku sendiri, tapi juga oleh 4 suku kuno lainnya. Apa maksud Yi Chen Xing? Kata-kata ini membuat Ibel kuno Yin Feng rileks. Saya akan memanggil semua pejabat senior klan kuno ke sini. Kemudian Anda dapat mendiskusikannya dengan tetua tertinggi klan Ibel kuno dan duduk dan berbicara bersama. Menurut pendapat Yi Chen, ini adalah satu-satunya cara yang layak. Bagaimanapun, ketika ada lebih banyak orang yang membentuk aliansi, akan selalu ada suara yang berbeda. Jika orang lain tidak setuju, Yi Chen secara paksa membentuk aliansi dengan klan Ibel kuno, yang akan merusak keharmonisan internal. Jika terjadi kesalahan lagi, nasib aliansi itu akan berakhir. Saya akan kembali ke suku kuno dan mendiskusikannya dengan para tetua, kata setan kuno Yin Feng. Percakapan hampir selesai. Setan kuno Yin Feng menerima balasan positif dari Yi Chen, dan tentu saja sangat senang. Dia tidak tinggal di klan Roh Kudus terlalu lama dan meninggalkan klan Roh Kudus setelah beberapa saat. Yi Chen juga tidak menganggur. Dia pergi mencari Nan Yan dan memintanya untuk memberitahu semua pejabat senior klan kuno yang akan datang. Tidak ada yang berani mengabaikan masalah besar seperti pembentukan aliansi. Keesokan harinya, Hong Huangzhei dari klan kuno-kuno, penguasa kota Xingxiang dan Xing Wuhan dari klan Xingchen datang ke klan Roh Kudus. Yao Xi dan Nan Yan dari klan Tianxuan selalu bersama klan Roh Kudus, sehingga menghemat banyak tenaga. Ketika mereka tahu bahwa Yi Chen akan membentuk aliansi dengan klan Ibel kuno, mereka semua sangat terkejut pada awalnya, dan kemudian menjadi waspada. Bukan karena klan Ibel kuno melakukan kesalahan terhadap mereka, tetapi mereka semua curiga bahwa klan Ibel kuno adalah pengkhianat, dan semua klan kuno utama menindas klan Ibel kuno. Jika ini masalahnya, orang-orang dari klan Ibel kuno pasti akan merasa kesal jika mereka menikam mereka dari belakang setelah membentuk aliansi. Semua orang berkumpul di aula pertemuan yang luas, dan Yi Chen juga duduk di dalamnya. Mereka semua menunggu orang-orang dari klan Ibel kuno tiba. Yi Chen, menurutmu seberapa bisa dipercayanya itu?
Hong Huangzhi bertanya. Ini hanya akan diketahui setelah pejabat senior klan Ibel kuno tiba. Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Hong Huangzhi tidak terus bertanya, dia juga tidak mempersulit Yi Chen. Sekelompok orang terus menunggu. Waktu berlalu dan waktu yang ditentukan berlalu dengan cepat. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang dari klan Ibel kuno belum datang? Hong Huangzhi, sebagai anggota klan Ibel kuno, tentu saja sangat tidak sabar. Mari kita tunggu sebentar lagi, mungkin sesuatu akan terjadi. Yi Chen sedikit mengernyit dan berkata. Sejak Yi Chen mengatakan ini, Hong Huangzhi tidak berkata apa-apa lagi, dan sekelompok orang terus menunggu. Setengah jam berlalu, tetapi masih belum terlihat kedatangan Ibel kuno Yin Feng dan yang lainnya. Mungkinkah klan Ibel kuno menyesalinya dan tidak mau lagi bekerja sama dengan kita? Yi Chen merasa sangat bingung. Jika mereka benar-benar tidak berniat bekerja sama, mengapa mereka mengirim Ibel kuno Yin Feng ke klan Roh Kudus untuk menemukannya? Boom! Pada saat ini, suara tumpul terdengar dari lingkaran sihir di luar klan Roh Kudus. Arai pertahanan diaktifkan dan seseorang menerobos masuk. Kecepatan reaksi Yi Chen dan yang lainnya sangat cepat. Mereka segera melompat ke udara dan tiba di lokasi asal suara itu. Di depan, aku melihat sosok yang malu jatuh ke tanah. Dia terlihat sangat lemah. Saudara Yin Feng, melihat penampilannya, Yi Chen sangat terkejut dan segera bergegas maju. Itu memang Ibel kuno Yin Feng, tapi sekarang dia terluka parah, dan darah terus mengalir keluar dari jubah hitamnya. Hong Huangzhi dan yang lainnya merasa sangat aneh. Mereka telah membuat janji untuk datang ke klan Roh Kudus untuk membahas aliansi, tetapi mereka tidak pernah sampai. Sekarang Ibel kuno Yin Feng tiba-tiba muncul di sini dengan luka serius. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Saudara Yi Chen, kami disergap oleh klan Yan. Tolong bantu kami. Ibel kuno Yin Feng terbatuk dan mengeluarkan seteguk darah merah lagi. Di mana lokasinya? Yi Chen tentu saja tidak akan menolak hal semacam ini. Setan kuno Yin Feng menunjukkan arahnya, dan Yi Chen segera melompat ke udara dan bergegas menuju lokasi kejadian, sementara Hong Huangzhi dan yang lainnya mengikuti di belakang. Namun, kecepatan Yi Chen telah mencapai titik ekstrimnya saat ini, namun dia jauh lebih cepat dari mereka, dan dia menghilang setelah beberapa saat. Hong Huangzhi dan yang lainnya tidak membuat keributan, lagi pula, mereka telah melihat kecepatan Yi Chen sejak awal. Kita juga harus bergerak lebih cepat, berhati-hatilah agar saudara Yi Chen juga disergap, kata Yan Douming. Hong Huangzhi dan yang lainnya mengangguk, dan semua orang mempercepat pada saat yang sama. Namun, Yan Douming terlempar dalam sekejap. Bagaimanapun, di antara begitu banyak orang, dialah yang memiliki tingkat kultivasi terendah. Kalian semua tunggu aku. Teriak Yan Douming, tapi dia juga mempercepat dan bergegas ke depan. Ledakan, suara memekakkan telinga bergema di kehampaan, dan lebih dari selusin energi yang sangat menakutkan bertabrakan. Kemudian, sesosok tubuh terguncang oleh kekuatan sombong dan memuntahkan darah merah. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuasi Jiwu, dia mampu menahan serangan lebih dari selusin dari kita. Satu sisi, mengenakan pakaian klan Yan, memancarkan aura Dewa Semu. Ada beberapa sosok familiar di tim, termasuk Yan Wuyan dan Qianbian Shenbo, mereka adalah master tertinggi dari klan Yan. Orang lain juga adalah orang kuat yang pernah dilihat Yi Chen. Penatua tertinggi yang memasuki keajaiban bersama dengan Ibel kuno Yin Feng juga menyelamatkan Yi Chen ketika dia dalam masalah. Jika kamu tidak menggunakan cara tercela untuk melukaiku sebelumnya, kamu tetap tidak akan bisa menyakitiku, kata penatua tertinggi dari suku Ibel kuno dengan senyum acuh tak acuh. Kamu sangat sombong. Kenapa kamu tidak mati di tangan kami? Qianbian Shenbo mencibir dan berkata, Lulu telah menipu klan Yan kami selama bertahun-tahun, dan akhirnya Lulai menjebakmu dan tuan mudamu, dari kalian klan Ibel kuno. Saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan seperti itu. Tetua tertinggi klan Ibel kuno menyelesaikan kata-katanya, dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di depan Bodhisattva Qian Changshen, dan sebuah telapak tangan menghantam perutnya dengan kekuatan yang menakutkan. Qian Changshenbo dan yang lainnya tidak bereaksi. Perutnya langsung ditembus, dan seluruh auranya menjadi berantakan. Dia terluka parah dan bisa melukai Bodhisattva Dewa Seribu Transformasi dengan serius. Kekuatan yang ditunjukkan oleh tetua tertinggi klan Ibel kuno sangat menakutkan. Basmi, setelah Yan Wuyan dan yang lainnya bereaksi, mereka langsung mengerahkan kekuatan jiwa mereka yang besar dan menyerang penatua tertinggi klan Ibel kuno. Boom! Serangan diluncurkan. Penatua tertinggi dari klan Ibel kuno tidak dapat memobilisasi pertahanan jiwanya tepat waktu dan langsung terkena. Saat terbang terbalik,
dia mengeluarkan seteguk darah merah, dan seluruh auranya langsung melemah. Huff! Yan Wuyan melintas dan bergegas menuju tetua tertinggi klan Ibel kuno dengan niat membasmi yang dingin, seolah dia ingin mengambil kesempatan untuk membasminya. Tersesat, teriakan acuh tak acuh terdengar dari kehampaan, dan kekuatan jiwa tirani bergegas ke arahnya dengan angin yang menggigit. Hancurkan! Yan Wuyan bereaksi sangat cepat, membentuk segel dengan tangannya dan menyerang ke depan. Pada saat ini, mata semua ahli kuasi dewa dari klan api terfokus pada arah datangnya kekuatan jiwa. Sosok Yi Chen tiba-tiba muncul, langsung menangkap tetua tertinggi klan Ibel kuno yang terbang mundur, dan membantunya menghilangkan kekuatan yang mendominasi. Ini Yi. Pada saat ini, Yan Wuyan dan yang lainnya tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Yi Chen akan bergegas. Hal yang sama juga terjadi pada penatua tertinggi klan Ibel kuno. Dia lemah dan berkata, "Terima kasih, Saudara Yi, karena telah menyelamatkan saya." Penatua Taisang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ini hanya hutang budiku padamu di Miracle. Yi Chen tertawa, lalu memandang Yan Wuyan dan yang lainnya dengan dingin. 1800.